Bab 231, Rubah Langit Berekor 2. Apakah itu Zhang Haoxuan atau Siru? Karena mereka dekat, mereka dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya, dan mereka tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hati mereka. Perubahan seperti itu terlalu kuat. Perasaan aneh semacam itu, hanya basis kultivasi tingkat kelima, yang benar-benar membuat dua kekuatan besar mereka memiliki semacam perasaan ilusi, luas dan tak terbatas. Ini adalah kekuatan darah suku Skyfox, dan seluruh dunia peri berada di antara tiga eksistensi terkuat. Tang San juga tidak menganggur, dia duduk bersila, diam-diam merasakan energi rubah surgawi keluar dari tubuh Dubai di udara, menariknya ke dalam tubuhnya, diam-diam meningkatkan level mata surgawi spiritualnya. Bagaimanapun, itu akan sia-sia jika energi yang keluar tidak diserap, dan itu tidak akan mempengaruhi terobosan dalam membaca putih. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. 2 jam kemudian, Zhang Haoxuan pergi sebelum membaca bai. Situasi dalam membaca bai telah benar-benar stabil, dan terobosan hanya masalah waktu. Setelah 2 jam lagi, Siru juga melepaskan penjagaannya. Lautan roh membaca putih telah sepenuhnya berubah menjadi lautan putih. Kekuatan spiritual di lautan darah dan roh telah sepenuhnya menyelesaikan komunikasi, dan jembatan antara dunia dan bumi telah dikomunikasikan. Keduanya berubah dan bercampur satu sama lain, dan proses evolusi dimulai. Siru mendatangi Zhang Haoxuan dan berkata dengan suara rendah, apakah ini akan membuat terobosan? Tianhu Orde kelima telah berubah. Luar biasa, Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak buruk. Kami punya satu harapan lagi. Memikirkan Konfusianisme, ketika dia menerobos, dia akan melaporkannya, kan? Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, itu wajar. Mari kita tunggu sebentar. Kamu istirahat dulu, lalu kembali dan ganti aku, kita bergiliran menjaga. Siru melirik Tang San yang duduk tidak jauh, Tang San tampaknya juga memasuki keadaan meditasi, duduk di sana tanpa bergerak, jangan suruh dia pergi. Biarkan dia di sini, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu. Mata Siru berkedip, Lao Zhang, apakah Anda memperhatikan bahwa sejak Tang San si kecil ini datang, akademi kami telah mengalami banyak perubahan, dan perubahan ini hampir semuanya terkait dengannya. Katakan saja sebelumnya, jika bukan karena dia. Ingatkan, saya melakukan semua kesalahan dalam perwalian untuk membaca bai. Saya selalu merasa ada yang salah dengan anak ini. Zhang Haoxuan meliriknya, apakah kamu tidak cemburu karena saya memiliki murid yang begitu baik? Jangan pernah memikirkannya, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Potong. Siapa yang jarang, hilang, kata Siru marah, lalu keluar. Setelah meninggalkan ruangan, berdiri di luar menghirup udara segar, sebuah kecurigaan muncul di mata Siru, dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa suara. Mungkin, semua ini awalnya diatur dan diatur, bahkan jika Tang San memiliki rahasia, Zhang Haoxuan seharusnya mengetahuinya, tetapi dia tidak memberi tahu mereka. Tanpa terlihat, Lao Zhang kembali lagi. Praktek belajar putih berlangsung 3 hari 3 malam. Zhang Haoxuan dan Siru bergantian melindunginya. Dan Tang San juga telah berkultivasi di dalam ruangan, diam-diam menyerap nafas darah yang keluar darinya. Mengetahui bahwa di pagi hari keempat, membaca bai duduk di sana bersila, seluruh tubuhnya benar-benar terbenam dalam cahaya putih, dan cahaya putih mengelilingi tubuhnya, membentuk kepompong cahaya besar. Dan di atas tubuhnya, ekor kedua rubah putih juga tumbuh sepenuhnya, berayun lembut dengan ekor pertama. Menghembuskan napas panjang, cahaya di luar kepompong cahaya tiba-tiba menyatu ke dalam. Tang San, yang sedang bermeditasi, membuka matanya hampir seketika dan melihat kepompong cahaya. Dia bisa merasakan bahwa semua ki dan darah yang keluar dari Dubai tiba-tiba pulih ke dalam. Sosok dalam kepompong cahaya juga menjadi jelas. Membaca bai berubah, rambutnya sedikit berkedip dengan cahaya perak pucat, sosoknya menjadi tampak lebih ramping, dan penampilannya menjadi semakin halus dan tampan. Pria muda itu benar-benar memiliki perasaan berubah menjadi seorang pria muda. Matanya menjadi sangat jernih dan transparan, dan ada cahaya perak samar yang berkedip di dalamnya, dan seluruh orang itu sedikit lebih berdebu. Ekspresi keraguan mengalir keluar dari matanya, dan tanpa sadar, tatapannya beralih ke Tang San tidak jauh. Saat dia melihat Tang San, perasaan pertamanya adalah kebaikan, itu adalah kebaikan yang datang dari kedalaman darahnya, seolah-olah itu adalah semacam keintiman yang tidak dapat digantikan oleh keberadaan di dunia ini. Tampaknya itu adalah kerabatnya yang paling terpercaya.
Ini disebabkan oleh evolusi garis keturunan. Secara umum, ketika suku Tianhu membuat terobosan dalam budidaya, suku yang membantu terobosannya akan menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya. Garis keturunan sudah dalam proses terobosan. Agar untuk membuat sambungan dibuat dengan transportasi udara sebagai jembatan. Tang San juga bisa merasakan perubahannya, dan tanpa terlihat dia juga merasa sedikit lebih dekat dengan Dubai, seolah-olah dia bisa dipercaya. Transformasi Dewa Iblis benar-benar ajaib. Semakin kuat transformasi Dewa Iblis, semakin magis yang dimilikinya. Tidak ada garis keturunan sederhana yang dapat melahirkan Kaisar Iblis besar. Ini hanya transformasi rubah surgawi tingkat kelima. Dari sudut pandang sihirnya saja, Tang San bahkan merasa bahwa itu masih di atas transformasi merak. Entah itu, Mei Gongzi tidak sepenuhnya memahami makna mendalam dari transformasi merak, dan dia tidak tahu makna inti dari transformasi merak. Sudah selesai. Aku, level 5. Dubai menunjuk hidungnya, wajahnya sudah penuh kejutan. Ada senyum tipis di sudut mulut Tang San, dan dia mengangguk pelan padanya. Selamat, saudara Dubai. Kamu membantuku, bukan? Reading Bai merasakannya hampir secara tidak sadar. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak. Itu adalah guru dan guru Siru yang telah melindungi hukum untukmu, sehingga kamu dapat menerobos. Begitukah? Saya tidak tahu mengapa, saya hanya merasa seperti Anda melakukannya. Terobosan ini berbeda, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi berbeda. Tang San tersenyum dan berkata, ini berbeda, maka kamu harus lebih banyak mengalami perubahan di dunia ini. Reading Bai berdiri, Tang San juga berdiri, senyum di wajah Reading Bai tiba-tiba menjadi kaya. Terobosan, ahaha, aku menerobos, tingkat 5, yang hebat. Semuanya berbeda. Tang San berkata, jangan bersemangat untuk bahagia, Anda harus lebih memahami tentang perubahan Tianhu setelah tier 5. Lihat di mana peningkatan telah terjadi, dan dapatkan pemahaman yang baik. Saya juga merasakan terobosan Anda kali ini. Luar biasa, berbeda dari promosi sebelumnya. Mungkin, pengalaman yang mendalam akan memungkinkan Anda menemukan kunci untuk terus menerobos. Yah, saya mengerti. Saya mati kelaparan. Saya hanya ingin makan sekarang. Saya pikir saya bisa makan seekor sapi. Rasa Dubai melonjak kembali. Zhang Haoxuan telah menonton di samping, mendengar kata-kata, ayo pergi, makan dulu. Juga, tolong perhatikan aku, jangan bicara tentang terobosan, rahasiakan dulu. Tang San melihat perubahan tubuh Dubai, tersenyum pahit, guru, mungkin tidak mudah baginya untuk ingin merahasiakannya. Belum lagi karakter Dubai yang agak terpisah, sulit untuk menyembunyikan perubahan penampilan saja. Dan melalui perubahan dalam membaca putih, Tang San tiba-tiba merasa terkejut bahwa intensitas darah transformasi Dewa Setan tampaknya dapat mengubah penampilannya sampai batas tertentu. Semakin kuat garis keturunannya, semakin besar perubahannya. Ini juga tampaknya terkait dengan fakta bahwa pembangkit tenaga klan monster lebih dekat dengan manusia. Memikirkan putra yang cantik, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia pertama kali melihat putra yang cantik, perasaan pertama adalah bahwa dia telah berubah dari kehidupan sebelumnya, dan penampilan serta temperamennya agak berbeda. Tapi garis besar keseluruhan agak mirip. Tetapi dalam periode baru-baru ini, dia menjadi semakin seperti dia sekali. Ini harus dikaitkan dengan menembus peringkat ke-7. Jadi, jika dia menembus level dewa di masa depan, apakah dia akan berubah kembali menjadi persis sama dengan kehidupan sebelumnya? Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas, dan dia mendorong dirinya sendiri ke belakang, kemudian dia dapat diubah kembali ke keadaan semula dengan mengkultivasi kembali dirinya sebagai dewa, kan? Sama seperti perubahan semangat seni bela diri kehidupan sebelumnya ketika terbangun untuk kedua kalinya. Yah, aku cukup tampan di kehidupanku sebelumnya. Bab 232, Keberuntungan Emas. Zhang Haoxuan memandang Dubai, itu benar, karena tidak mudah disembunyikan, mari kita blokir kakimu dulu. Aku akan membawakanmu makanan secara langsung ketika aku kembali. Dia membaca putih dengan gembira, dan tiba-tiba seolah-olah tersangkut di lehernya. Jangan menjadi wali kota, tolong lepaskan aku. Tidak bisa keluar jelas merupakan rasa sakit yang tak tertahankan. Zhang Haoxuan berkata dengan kesal, setidaknya kamu bisa menghentikan kakimu sampai kamu tidak bersinar lagi. Aku akan istirahat, Tang San, lihat dia,
Jangan pergi bekerja di Kericolege hari ini, lihat saja dia. Setelah berbicara, wali kota berbalik dan pergi. Membaca Bai memandang Tang San dengan menyedihkan, dan Tang San merentangkan tangannya dan berkata, ini adalah perintah guru, dan saya tidak dapat melanggarnya. Selain itu, Anda benar-benar perlu waktu untuk berkenalan dengan perubahan Tianhu setelah menerobos ke tingkat kelima. Variasi. Oh, Dubai menundukkan kepalanya sedikit sedih, melihat kulitnya yang samar-samar bersinar, dia tidak begitu bersemangat untuk sementara waktu. Bagaimana perasaanmu? Apakah berbeda dari sebelumnya? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akan melahap darah Baidu untuk membantunya dipromosikan sekarang. Bagaimana dia bisa menunggu sampai basis budidaya urutan kelima Bai stabil? Sepertinya seluruh orang berbeda. Dubai menatapnya lagi. Saya tidak bisa mengatakan pada diri sendiri apa yang berbeda, tetapi rasanya berbeda. Tang San mengangguk, dan berkata, penampilan Anda telah tumbuh sedikit, energi dan darah Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan mental Anda sama nyatanya dengan itu. Saya pikir tingkat kultivasi kekuatan spiritual Anda sebanding dengan yang ketujuh, tingkat puncak tingkat. Terobosan ini akan langsung. Tingkatkan kekuatan mentalmu dari awal ke tingkat ketujuh hampir satu tingkat penuh. Kekuatan mentalnya kuat, dan dia merasakan seluruh proses terobosan di Bai-Bai, dan dia bahkan lebih jelas tentang tubuh Bai-Bai daripada ketika dia membaca Bai-Bai sendiri. Dalam proses terobosan Anda, garis keturunan Anda seperti perubahan kualitatif. Kekuatan spiritual terus-menerus muncul dari garis keturunan Anda, yang bertentangan dengan kekuatan spiritual lautan roh Anda pada awalnya, dan kemudian mulai secara bertahap bergabung. Keduanya saling melengkapi dan akhirnya meleleh. Sebagai satu, itu membantu Anda menyelesaikan terobosan. Dalam proses terobosan ini, garis keturunan transformasi rubah surgawi Anda tampaknya telah mengalami beberapa perubahan luar biasa, dan telah disempurnakan. Ini seperti semua garis keturunan telah dimurnikan oleh lautan roh. Seperti, tubuh Anda adalah wadah peleburan kehalusan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia dilahirkan kembali. Ini memang garis keturunan teratas. Saya pikir kecepatan kultivasi Anda tidak akan lambat setidaknya sampai peringkat ketujuh. Hahaha, hebat, saya juga memiliki kemungkinan untuk menembus peringkat ketujuh. Dubai menemukan kegembiraannya lagi. Tang San berkata, jangan senang terlalu dini. Terobosan tingkat 5 seperti perubahan kualitatif bagi Anda, tetapi dalam proses terobosan Anda, hantu rubah langit muncul di kepala Anda, tahukah Anda? Saya tidak tahu. Dubai menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dalam keadaan kacau balau saat itu. Tang San berkata, rubah siang memiliki 9 ekor. Selama proses terobosan, ia berubah dari 1 ekor menjadi 2 ekor. Dengan kata lain, Anda juga dapat menyebutnya rubah langit berekor 2 sekarang. Dapat dilihat bahwa dengan setiap tingkat peningkatan di masa depan, Anda harus ada ekor ekstra. Sampai 9 ekor dari tingkat ke-12. Oleh karena itu, saya punya alasan untuk curiga bahwa transformasi Tianhu Anda sedang dalam proses menerobos, dan level keempat sebelumnya semuanya bayangan. Mulai dari terobosan tingkat kelima, ini dianggap berada di jalur yang benar dari peningkatan nyata, tetapi akan sangat sulit untuk ditembus. Dan setiap terobosan juga akan menjadi perubahan kualitatif, dan tidak perlu menunggu garis keturunan umum untuk mencapai tingkat ketujuh berubah secara kualitatif. Begitukah? Dubai menatap Tang San dengan tatapan kosong, dia hanya merasa bahwa Tang San benar. Faktanya, semua analisis Tang San didasarkan pada pengalamannya sebagai manusia untuk kehidupan ketiga, bahkan orang kuat seperti Zhang Haoxuan dan Siru tidak akan lebih jelas dari analisisnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Dubai bertanya dengan heran. Tang Sandao, teruslah bekerja keras untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, dan kemudian gunakan transformasi Tianhu lebih banyak, sehingga darah dan kekuatan spiritual Anda sendiri dapat lebih terintegrasi, dan terus menggunakan kekuatan spiritual untuk mendorong evolusi garis keturunan transformasi Tianhu ke tingkat yang lebih tinggi, menunggumu ketika kekuatan mentalmu dinaikkan ke puncak ke-8 atau bahkan ke-9, itu harus bisa mencapai yang ke-6. Adapun sisanya, tunggu sampai kamu memiliki yang ke-6. Ya, oke. Dubai mengangguk berulang kali. Tang San berkata, kamu bisa mencoba sekarang. Perubahan mata rubah. Lihat perbedaannya dari sebelumnya. Oke, Dubai mengangkat semangatnya dan mengambil napas dalam-dalam. Tiba-tiba, cahaya putih melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia berkonsentrasi dan mendesak darahnya.
Tiba-tiba, cahaya putih yang melonjak dari tubuhnya mengembun di atas kepalanya. Hantu rubah langit muncul kembali, tetapi tidak ada penampilan 9 ekor, tetapi hanya 2 ekor yang jelas. Mata biru Sky Fox menyapu, melihat langsung ke arah Tang San. Tang San tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya tampak transparan dalam sekejap. Pada saat Tianhu sedang menonton, seluruh orangnya tampak tidak terlihat. Pada saat ini, Dubai menjerit dan jatuh ke tanah. Rubah langit di atas kepalanya juga menghilang. Tang San terkejut, dan bergegas ke arahnya dengan berlari. Ada apa? Dubai menutupi matanya dengan tangannya, dan berguling kesakitan. Tang San buru-buru menarik tangannya dan melihat lebih dekat, matanya sudah penuh dengan mata merah, dan banyak air mata mengalir, jelas menderita rasa sakit yang hebat. Suan Tian Gong yang lembut disuntikkan ke tubuh Dubai. Di bawah kenyamanan konstan Tang San, rasa sakit Dubai berangsur-angsur berkurang, tetapi matanya masih merah dan bengkak, dan dia tidak berani membukanya lagi. Bagaimana ini? Apakah ini efek samping dari penggunaan Eye of the Fox? Tang San, kamu, ada apa, kakak senior Bai? Tang San bertanya dengan curiga. Kamu telah membutakan mataku dari rubah. Suara Baidu bergetar, hati Tang San bergetar, apa yang kamu lihat? Membaca Bai tanpa sadar berkata, emas tanpa batas, emas yang mencapai langit dan bumi. Itu kamu emas. Emas besar yang tak tertandingi. Mata Tang San berkilat, apakah kamu melihat aku yang emas? Baca suasana hati Bai secara bertahap stabil, dan dia mengangguk, emas kamu. Langit cerah, aku baru saja melihatnya, dan aku tidak tahan. Mataku sakit. Apa yang dia lihat di kehidupan sebelumnya? Tidak, itu tidak benar. Mata rubah langit adalah mata keberuntungan, dan tidak bisa mencerminkan masa lalu dan masa depan. Apa yang dia lihat seharusnya adalah keberuntungannya dari kehidupan Raja Dewa sebelumnya. Dengan kata lain, keberuntungan hidupnya sebelumnya melebihi intensitas yang bisa dia rasakan. Itu sebabnya begitu. Mata Tianhu Orde kelima memiliki kemampuan untuk melihat peruntungannya. Di masa lalu, mata rubah langitnya baik-baik saja, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas seperti ini. Kakak Bai, pertama-tama stabilkan. Gunakan energi mentalmu untuk menenangkan rasa sakit di matamu, dan berlatihlah dengan murid sihir ungu yang aku ajarkan padamu. Tang San membantunya duduk. Baca dada Bai sedikit naik turun, dan bernapas sedikit cepat. Dia tidak berbicara lagi, dan tampak sedikit diam. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Tang San buru-buru memegang tangannya. Tang San, apakah aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat? Bisik Dubai. Tang San berkata, tidak, apa yang kamu lihat itu benar. Apa yang kamu lihat seharusnya keberuntungan. Mungkin karena keberuntunganku terlalu kuat sehingga mata rubah langitmu tidak tahan, jadi stimulus yang kuat akan muncul. Menunggu Anda pulih. Sekarang, Anda dapat mencoba memeriksanya dari teman sekelas kami. Setelah membaca Bai terdiam beberapa saat, dia berkata, tapi mengapa keberuntunganmu dan mengapa begitu sombong? Ini mengerikan, tahukah kamu? Langit emas dan bumi, seolah menerangi seluruh dunia hitung. Tang San tersenyum pahit, kamu memiliki mata rubah surgawi. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana aku bisa tahu? Namun, kamu sebaiknya tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini. Aku tidak mau diperlakukan sebagai benda uji. Bab 233, Xiao Tang, kamu baik sekali. Tidak, saya akan merahasiakannya. Saya tidak tahu mengapa. Setelah terobosan ini, saya merasa bahwa Anda sangat penting dan orang saya yang paling penting. Dubai meraih tangan Tang San dengan erat, spesial, sangat penting. Sudut mulut Tang San berkedut, dan dia ingin menarik tangannya, tetapi dia dicengkeram sangat erat oleh Dubai. Seberapa penting? Membaca Baidao, saya tidak bisa mengatakannya dengan jelas, itu hanya perasaan. Anda tahu, pemilik Tianhu kami menjadi sangat sensitif. Saya hanya berpikir bahwa Anda sangat penting bagi saya, dan orang yang paling dekat dengan saya lebih baik daripada siapapun, orang lain. Dekatlah, saya akan baik kepada Anda, dan saya yakin Anda akan baik kepada saya. Jika kata-kata ini sama untuk Tuan Muda Mei, Tang San diam-diam memfitnah dan akhirnya mengeluarkan tangannya. Hei, jangan lari, aku tidak bisa melihat, kamu harus menjaga orang buta. Dubai melambai dan mencakar. Tang San merunduk ke samping, dan berkata dengan marah,
kamu harus berkultivasi dengan baik terlebih dahulu dan memulihkan matamu. Semuanya terserah padamu. Reading Bai sedang duduk bersila, menjalankan murid sihir ungu seperti yang dikatakan Tang San untuk memulihkan matanya. Butuh 1 jam penuh sebelum dia pulih, matanya masih sedikit merah dan bengkak, tetapi dia akhirnya bisa melihat. Dia membuka matanya dan melihat kalimat pertama Tang San, Tang kecil. Senang bertemu denganmu. Dengan pengekangan Tang San, dia tidak bisa menahannya, pergi. Hehehe, aku tidak bermaksud apa-apa. Kakak, kita adalah saudara. Dubai menggaruk kepalanya, kamu masih muda, dan pikiranmu cukup rumit. Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, tidak sakit lagi. Jangan melihat secara membabi buta jika Anda tidak harus melihatnya di masa depan. Kemampuan pertama dari Sky Fox Eye tingkat kelima seharusnya adalah pengamatan Qi. Apakah berbeda dengan pengamatan Qi sebelumnya? Baca Bai berpikir sejenak dan berkata, keberuntungan yang bisa saya lihat sebelumnya sepertinya pada saat itu, tapi sekarang saya bisa melihat keberuntungan di masa depan. Artinya, keseluruhan keberuntungan seseorang di masa depan. Wow, jadi katakan, masa depanmu keberuntunganku sangat bagus. Itu terlalu kuat. Meskipun aku belum pernah melihat orang lain, aku bisa yakin bahwa kamu pasti yang terkuat. Kamu hampir membutakan mataku. Tang San berkata, gunakan kemampuan ini sesedikit mungkin. Bukan hal yang baik untuk mengetahui terlalu banyak keberuntungan orang lain di masa depan. Itu akan memengaruhi Anda untuk bergaul dengan mereka. Masih mungkin untuk mengamati musuh. Jika Anda bertemu dengan orang yang beruntung lagi, reaksi akan datang untukmu. Ini mengerikan. Terlebih lagi, hal-hal seperti keberuntungan tidak statis. Masa depan yang kamu lihat hanyalah masa depan yang mapan, dan mungkin tidak mustahil untuk diubah. Petik 2. Ya, kamu tahu banyak. Xiao Tang, kamu sangat baik. Kamu mengajariku banyak hal. Dubai berkedip. Tang San berkata dengan lemah, jika Anda tidak menggunakan nada ini untuk berbicara dengan saya akan lebih baik. Tingkat kelima harus memiliki lebih dari kemampuan ini. Bagaimana dengan meningkatkan keberuntungan? Membaca Bai berkata sedih, kalau begitu Anda harus membiarkan saya mencobanya perlahan. Ini bukan sesuatu yang bisa diketahui sekaligus. Tidak ada yang mengajarkannya. Jangan coba-coba, kamu bisa pulih lebih dulu. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Xiao Tang, kamu sangat baik. Terlihat bagus di wajahmu. Tang San memfitnah di dalam hatinya, berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa perubahan Dubai dalam sikapnya seharusnya lebih karena bantuannya sebelumnya kepadanya. Itulah perasaan mata rubah langit, kedekatan alami darah rubah langit. Dalam 3 hari berikutnya, cahaya putih di tubuh Dubai akhirnya berangsur-angsur menyatu dan berangsur-angsur kembali normal. Dalam 3 hari, ia juga mulai bereksperimen dengan penggunaan mata rubah langit, dan secara bertahap menemukan efek magis mata rubah langit di tahap kelima. Salah satu perubahan terbesar adalah bahwa ia telah mampu mengganggu keberuntungan langit dan bumi sampai batas tertentu. Dengan menggunakan Eye of the Sky Fox, dia bisa membuat area seluas 10 meter persegi sangat beruntung. Itu bisa bertahan selama 24 jam jika dilemparkan sekali. Rentang ini juga dapat diperbesar, tetapi semakin besar jangkauannya, semakin buruk efeknya. Dengan basis kultivasinya saat ini, lebih dari 100 meter persegi, tidak akan ada efeknya. Kemampuan ini sangat kuat, itu adalah kemampuan tambahan yang tak terkalahkan. Bayangkan saja, jika seseorang berkultivasi dalam lingkup mata rubah langit, dan perasaan selama kultivasi menjadi sangat beruntung, maka bantuannya akan terlalu besar. Namun, kemampuan ini hanya dapat digunakan sekali sehari, yaitu tidak mungkin untuk meningkatkan keberuntungan di banyak tempat pada waktu yang sama. Jika itu bekerja pada individu, perubahannya tidak besar dari yang sebelumnya, itu hanya meningkatkan keberuntungan sampai batas tertentu. Ada juga perubahan pada dirinya, menambahkan kemampuan ekstra yang disebut Tang San sebagai takdir. Keberuntungan rubah surgawi berekor 2 dapat melindungi diri mereka sendiri dan menjaga diri mereka pada tingkat yang disukai oleh takdir setiap saat. Meskipun bukan jenis berkah yang dapat membalikkan segalanya, membaca putih sekarang setara dengan memberi diri Anda keberuntungan setiap saat ketika Anda berada di urutan keempat. Dengan kata lain, rubah langit berekor 2 memiliki beberapa kemampuan perlindungan diri sampai batas tertentu. Ditambah dengan kemampuan sebelumnya untuk mencerminkan keberuntungan di masa depan, mata Tianhu tingkat kelima dapat dikatakan sebagai perubahan besar. Ini adalah peningkatan yang eksplosif.
Bisa dibayangkan bahwa pada level ke-6, kemampuan kisaran promosi Qiluk itu akan meningkat lebih banyak lagi. Itu memang 3 monster menakutkan teratas di benua peri. Ini benar-benar terlalu kuat. Tang San tiba-tiba penuh harapan untuk promosinya ke tahap ke-5. Kemampuan ini bekerja padanya, dan efeknya secara alami lebih besar. Mata surgawi jelas lebih baik daripada mata sederhana rubah surgawi. 3 hari kemudian, Dubai akhirnya diblokir oleh wali kota, dan Tang San dapat kembali ke Kericol Lege untuk menjadi penyapu Xiao Tangnya. Dia tidak khawatir bahwa Mei Gongzi akan bertindak lagi dalam beberapa hari terakhir. Dia baru saja membunuh Raja Serigala Angin, dan dia harus beristirahat sebentar. Baru-baru ini, ada kegemparan di kota Keri. Pejabat itu mencari pembunuh yang membunuh Raja Serigala Angin dan pemimpin beruang King Kong. Pagi-pagi sekali, Tang San pertama-tama menyapa Tuan Mao, lalu mengambil sapu untuk membersihkan alun-alun di depan gedung pengajaran utama. Alam urutan kelima Bai Dubai pada dasarnya telah stabil dalam beberapa hari terakhir, dan Tang San berencana untuk mulai menyerap keberuntungannya dalam beberapa hari untuk meningkatkan mata Sky Fox-nya. Dia meminta Dubai untuk meningkatkan peruntungannya di jangkauan Eye of the Sky Fox setiap hari. Tujuannya sederhana, kamar Wu Bingji. Kemudian biarkan Cheng Zicheng dan kampung halaman pergi ke tempat Wu Bingji setiap malam ketika mereka berlatih. Berbagi keberuntungan. Tang San mencobanya sendiri, berkultivasi di tempat yang diselimuti keberuntungan. Manfaatnya jelas baginya. Kultivasi lebih halus, dan efek koordinasi berbagai pembuluh darah lebih baik. Tidak heran jika suku Rubah Langit memiliki posisi tinggi di antara suku monster. Di Istana Leluhur, tidak diragukan lagi adalah pengganda dengan setengah upaya untuk berkultivasi di bawah amplop kekuatan kuat suku Rubah Langit. Ini bukan lagi bantuan belaka, ini hanyalah sebuah eksistensi melawan langit. Tapi Tang San juga samar-samar merasa bahwa kemampuan menantang surga semacam ini juga harus memiliki efek tandingan tertentu. Ada 2 sisi dari keberadaan segalanya. Klan Tianhu mengendalikan Qiluk dengan cara ini, dan saya tidak tahu apakah akan ada serangan balik. Jika demikian, apa itu? Untuk berita mengenai hal ini, UU membaca www.UU Kansu. Seluruh organisasi penebusan tidak ada. Itu harus menjadi rahasia inti klan Tianhu. Di masa depan, kita masih perlu mencari kesempatan untuk mengetahuinya. Namun, karena klan Rubah Langit dapat berkultivasi ke tingkat dewa, bahkan jika ada serangan balik yang kuat, itu harus menjadi masalah tingkat dewa ke atas. Tang San sedang menyapu lantai sambil merenungkan mata Rubah Langit. Tiba-tiba, perasaan yang akrab datang, dan aroma samar melayang di udara. Apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Sebuah suara dingin mengikuti. Tang San berbalik, dan terkejut melihat bahwa pemuda cantik itu muncul di sisinya. Sister Mei, melihatnya, perasaan hangat langsung mengalir ke dalam hatiku, dan kegembiraan meluap tak terkendali. Mei Gongzi melihat ekspresi terkejutnya, dan nada tanya aslinya tiba-tiba menjadi sangat tenang. Aku bertanya padamu. Bab 234-1 hari penuh kegembiraan. Oh, ada saudara senior yang berlatih retret akhir-akhir ini, dan aku merawatnya, kata Tang San. Apakah kamu meminta pergi denganku? Kamu tidak terlihat dimanapun, kata Mei Gongzi dengan lengan akimbo, dengan sedikit marah. Ini adalah penampilan halus seorang gadis kecil yang jarang terlihat di hari-hari biasanya, dan Tang San tiba-tiba tampak sedikit bingung. Mei Gongzi juga merasa bahwa sikapnya agak salah, dan dengan cepat meletakkan tangannya, menunjukkan sedikit rasa malu di wajah Kiao. Tang San tidak membantah, menurunkan alisnya dan berkata dengan senang, Saudari Mei, saya salah. Lupakan saja kali ini, kamu akan memintaku cuti jika kamu tidak datang bekerja di masa depan, kamu dengar. Oke, Tang San buru-buru menjawab, ayo pergi. Mei Gongzi memelototinya dan berbalik. Melihatnya semakin mundur, mulut Tang San mengarah ke atas, apakah dia mengkhawatirkanku? Saat Mei Gongzi berjalan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, ada apa dengannya? Kenapa melihat pria ini, ada kecenderungan kehilangan kendali emosinya? Saya belum melihat Tang San selama beberapa hari, dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang, dan hatinya kosong. Hari ini, saya biasanya pergi ke alun-alun dan melihatnya menyapu lantai di sana, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Kejutan yang muncul di wajah Tang San ketika dia melihatnya barusan sangat membekas di benaknya. Untuk beberapa alasan, ada kegembiraan dalam emosinya sendiri.
Hanya tidak bisa membantu tetapi ingin mengendalikannya. Benar-benar, hari saya melihat anak yang cantik itu adalah hari yang indah. Tang San hanya merasa bahwa sapu di tangannya sedikit lebih ringan, dan dia secara alami bahagia. Apa dia sudah mengkhawatirkanku? Meskipun dia sekarang tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya, dia selalu membawa kedekatan dan keakraban dari kehidupan sebelumnya. Kalau tidak, ketika Tang San pertama kali melihatnya, dia tidak akan mengenalinya sekilas. Tang San tidak berharap dia mengingat semuanya di kehidupan sebelumnya. Selama hidup ini, dia juga bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri dan puas dengan dirinya sendiri lagi. Mengenai berbagai hal di kehidupan sebelumnya, dia bisa menunggu mereka bersama, dan kemudian perlahan memberitahunya. Setelah bekerja sepanjang hari, Tang San jelas merasa bahwa suasana hatinya tenang, dan ketika dia kembali ke Akademi Penebusan, dia juga menerima kabar baik untuk pertama kalinya. Baik Cheng Zicheng maupun Home Taun membuat terobosan. Saya tidak tahu apakah mereka terpengaruh oleh keberuntungan yang diberikan oleh Dubai. Mereka benar-benar menerobos ke tier 6 pada hari yang sama. Waktu telah berubah dan Jin Peng telah berevolusi secara bersamaan. Meskipun Wu Bingji masih memiliki jarak konstan dari tingkat ke-8, dia telah berulang kali menyadari teknik senjata tersembunyi yang diajarkan Tang San baru-baru ini, dan selalu membuat kemajuan berkelanjutan dalam kontrol elemen. Saat ini, dia adalah yang terkuat di bawah beberapa guru. Kuncinya adalah dia masih muda, dan dia kemungkinan akan memukul para dewa di masa depan. Sungguh hari yang menyenangkan, para mitra maju satu demi satu, dan jalan urutan ketujuh Tang San juga bisa mulai bersiap. Mungkin pembunuhan Raja Serigala Angin berdampak besar pada kota Keri. Pada bulan berikutnya, Mei Gongzi tidak bertindak lagi, dan Tang San tidak melihatnya muncul dengan tes susu. Selama sebulan terakhir, Tang San telah mempromosikan ketiga Dewa Iblis ke puncak kelima dan keenam dengan mengandalkan kontak harian dengan teman-temannya. Anda dapat mempersiapkan terobosan kapan saja. Namun dia masih memiliki salah satu persiapan terpenting yang belum selesai. Hanya setelah menyelesaikan pekerjaan ini, dia dapat benar-benar memulai jalan menuju kemajuan. Pekerjaan cadangan hampir selesai. Pagi-pagi sekali, Tang San datang ke Keri Cholege. Saya mengambil sapu, tetapi tidak buru-buru membersihkan alun-alun, tetapi berlari ke satu-satunya jalan ke gedung pengajaran utama dan menunggu dengan tenang. Setelah datang ke Keri Cholege begitu lama, Tang San sudah sangat jelas tentang semuanya di sini. Misalnya, jalan yang dia jaga sekarang adalah satu-satunya cara bagi putra cantik untuk pergi ke sekolah. Aliran tak berujung siswa klan monster lewat dan pergi ke gedung pengajaran utama untuk kelas. Dan Tang San akhirnya menunggu orang yang ingin dia tunggu. Dari kejauhan, dia melihat Mei Gongzi mendekat sendirian. Mungkin karena kejadian itu, Tang San sudah lama tidak melihat Mei Gongzi dan anggota tim Beauty and the Beast. Pudel emas dapat terlihat sesekali, tetapi dia tidak berada di sisi Mei Gongzi, yang masih membuatnya agak puas. Tang San segera mengambil sapu, berpura-pura menyapu lantai, dan menyapa Mei Gongzi. Begitu dia muncul, Tuan Muda Mei melihatnya, dan dia tidak bisa menahan ekspresi kebingungan. Dia tahu di mana Tang San biasanya bekerja, tidak termasuk area ini. Tang San menyambutnya dengan santai, dan ketika keduanya akan lewat, sebuah bola kertas kecil terbang ke arah putra cantik itu dengan jentikan pergelangan tangannya. Putra cantik itu tanpa sadar Zhang Shou mengambilnya, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Tang San sudah melewatinya dan berjalan mendekat. Putra cantik itu tercengang, tetapi segera menyingkirkan bola kertas itu. Lanjutkan menuju arah gedung pengajaran. Pagi ini adalah kelas teori, berjalan ke dalam kelas, Mei Gongzi duduk di kursinya. Pada saat ini, banyak siswa dari klan monster hampir tiba, tetapi karena kelas belum dimulai, kelas tampak sedikit bising. Mei Gongzi melihat sekeliling, melirik teman-teman sekelas di sekitarnya, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia mengeluarkan bola kertas di telapak tangannya dan membukanya dengan tenang. Ada garis di bola kertas, sampai jumpa malam ini, di luar sekolah, di tempat lama. Tempat lama, hotel kecil, putra cantik itu tertegun sejenak, apa yang ingin dilakukan bocah ini dengan dirinya sendiri. Dia memutar pergelangan tangannya, kekuatan ruang di telapak tangannya melonjak, memutar kertas menjadi debu, siap untuk pergi ke kelas. Satu hari berlalu dengan cepat. Di malam hari, ketika Mei Gongzi berjalan keluar dari gedung pengajaran, dia tidak melihat sosok di alun-alun yang dikenalnya di depan gedung.
Dia kembali ke asrama dan berganti pakaian sebelum meninggalkan kampus dan menuju Carey Plaza. Badai yang membunuh Wind Wolf King terakhir kali akhirnya berakhir. Namun, selama beberapa waktu terakhir, kota Carey telah melakukan berbagai pencarian, melakukan sistem pendaftaran identitas yang ketat untuk orang luar, dan sering ada inspeksi sementara di jalanan. Tampaknya ada ketegangan di seluruh kota. Mei Gongzi terus datang ke penginapan kecil, hanya untuk datang ke sini. Dia melihat Tang San menunggu di pintu. Duduk di pinggir jalan di sebelah hotel. Melihatnya, Tang San segera tersenyum dan melompat, mengambil inisiatif untuk menemuinya, Saudari Mei. Masuk dan bicaralah. Anak laki-laki cantik itu berjalan ke hotel terlebih dahulu. Tang San mengikuti di belakangnya, bukankah ini kencan kedua? Hari ini, Mei Gongzi mengenakan pakaian dan celana polos, semuanya berwarna biru muda, tetapi ketika dikenakan padanya, ada sedikit debu dalam kesederhanaannya. Putra cantik itu membawanya ke atas, menutup pintu, dan mengaktifkan lingkaran kedap suara. "Mengapa kamu mencariku?" Mei Gongzi bertanya dengan curiga. Tang San berkata, "Saudari Mei, saya memiliki pertanyaan tentang kultivasi dan saya ingin meminta saran dari Anda." "Apakah ini masalah kultivasi? Ceritakan tentang itu," jawab Mei Gongzi. Tang San berkata, "Anda tahu, kekuatan spiritual saya meningkat relatif cepat, sekarang karena saya sudah di tingkat ke-9, tidak ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya telah bekerja keras di garis keturunan saya, kekuatan selama periode baru-baru ini. Saya juga dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunan saya berada di puncak tingkat 6. Saya bersiap untuk menerobos tingkat 7, tetapi saya masih tidak dapat menemukan ambang batas untuk menembus tingkat 7. Guru wali kota sering tidak kuliah baru-baru ini, jadi saya ingin meminta nasihat Mei Sister." Petik 2. Zhang Haoxuan memang sering absen baru-baru ini, dan dia menghabiskan lebih banyak waktu menjaga kayu emas. Juga terus memahami formasi roh berkumpul. Putra cantik itu berkata, tingkat ke-7 adalah ambang penting bagi sebagian besar pembudidaya. Ini adalah titik pemisah penting antara tingkat menengah dan lanjutan. Tingkat ke-7 dari garis keturunan yang berbeda juga berbeda. Untuk tingkat ketiga dan di bawah katakanlah. Yang keempat dan level ke-7 adalah yang paling penting. Untuk garis keturunan tingkat yang lebih tinggi, setiap level sebenarnya sangat penting. Fenghubian Anda adalah garis keturunan yang relatif biasa, seharusnya sekitar level 4, dan itu adalah seorang kultivator. Oke, mungkin Anda dapat dipromosikan ke level 3. Oleh karena itu, level ke-7 sangat penting bagi Anda. Mampu menembus level ke-7 berarti pesanan di masa depan akan terus terakumulasi, dan Anda akan memiliki kemungkinan untuk menembus ke level ke-9. Tetapi banyak praktisi, terutama kami pembudidaya manusia sering bermasalah di tingkat ke-7. Bab 235, balikan. Di antara mereka, alasan yang paling penting adalah bahwa kekuatan garis keturunan tidak cukup kuat. Bagaimanapun, garis keturunan kami yang diubah menjadi dewa iblis berasal dari setengah dari warisan, dan jarang dapat memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Ada juga yang tidak mencukupi, stimulasi potensinya sendiri. Ambang langkah ke-7, sambil mengumpulkan rambut tebal, Anda juga harus menggunakan pemahaman Anda dan menggunakan darah Anda untuk mendidih. Cara terbaik adalah dengan terburu-buru. Seberapa kuat tubuh Anda? Bisakah Anda menahan ledakan? Tang San berkata, "Saya tidak tahu. Saya telah bekerja keras untuk berkultivasi. Seharusnya tidak apa-apa. Atau, bisakah Anda memeriksanya untuk saya?" Mei Gongzi meliriknya dan melihat mata Tang San yang jernih. Di matanya, sepertinya tidak ada pikiran jahat, dan itu sejernih kolam. "Ya, berapa umurnya?" 11 tahun. Beberapa tahun lebih muda dari dirinya. "Oke, kamu duduk di sini." Mei Gongzi menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang San buru-buru berjalan ke arahnya, mendekat, dan tiba-tiba dia bisa mencium aroma samar dari putra cantik itu, menyegarkan. Tang San duduk di depannya, pada saat ini, mereka berdua bisa dikatakan dekat, bernapas dengan baik. "Berbalik dan membelakangiku." Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetuk kepalanya. "Oh, sakit." Tang San dengan cepat berbalik. Melihatnya berbalik, putra cantik itu diam-diam menjulurkan lidahnya, tidak tahu mengapa, hanya mengetuknya, dan merasa cukup menyenangkan. "Mengapa Anda ingin menggertaknya? Kamu berkonsentrasi dan rileks, biarkan aku merasakan garis keturunanmu." Tuan muda yang cantik dengan tenang berkata kepada Tang San. "Oke." Tang San duduk di kursi,
sedikit mengendurkan tubuhnya. Mei Gongzi mengangkat tangannya dan menekannya di punggungnya, perlahan mengumpulkan energi Dewa Iblisnya, dan bersandar ke tubuh Tang San. Begitu kekuatan darahnya menembus ke dalam tubuh Tang San, dia segera merasakan fluktuasi energi yang lembut, tenang dan stabil, dan tak berujung. Tapi dia tidak memiliki perlawanan terhadap kekuatan garis keturunannya, benar-benar melepaskan dan membiarkannya menyelam ke dalamnya. Ini dilakukan dengan kepercayaan mutlak, dan dia benar-benar tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Penemuan ini mau tidak mau membuat sudut mulut Mei Gongzi naik sedikit. Segera dia merasa bahwa ki dan darah Tang San tidak terhalang, denyut nadinya lebar, dan tubuhnya dalam kondisi sempurna. Melanjutkan untuk menyelidiki ke dalam, Tuan Muda Mei terkejut menemukan bahwa dia tampaknya dipengaruhi oleh energi lembut di tubuh Tang San, dan kekuatan garis keturunannya sendiri benar-benar dikonsumsi sedikit dengan cepat. Dia tanpa sadar mengumpulkan lebih banyak kekuatan darah ke dalamnya. Karena dia baru saja menyelidiki, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan ruang, agar tidak membahayakan tubuh Tang San. Saudari Mei, saya akan menjalankan energi saya sesuai dengan metode kultivasi saya, dapatkah Anda membantu saya melihatnya secara keseluruhan? Tang San tiba-tiba berkata, "Oke." Waktu keraguan dalam pikiran Mei Gongzi adalah saat ini, karena melalui penyelidikannya, dia menemukan bahwa energi di tubuh Tang San ini terus tumbuh, tetapi tampaknya bukan energi transformasi angin dan harimau, tapi sangat damai, tampaknya damai. Tidak ada energi atribut darah. Secara umum, kekuatan monster klan monster untuk memobilisasi garis keturunan, dan aura garis keturunan akan memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi energi Tang San tampaknya tidak memiliki karakteristik. Itu adalah energi yang sangat mandiri, dan dia juga sangat ingin tahu tentang energi ini cara kerjanya. Saat ini, dia mengendalikan kekuatan garis keturunannya dengan kekuatan mentalnya, dan mengikuti energi di tubuh Tang San mulai beredar perlahan. Kultivasi kekuatan darah transformasi Dewa Iblis berpusat di jantung, memompa energi besar melalui jantung, yang menyebar ke seluruh tubuh, dan kemudian mengambilnya kembali dari tubuh. Setiap kali bertarung, detak jantung akan sangat dipercepat, sehingga meningkatkan kekuatan darah. Namun, gerakan energi ini di tubuh Tang San tidak ke dalam dan keluar dengan jantung sebagai inti, tetapi cara siklus untuk melakukan perjalanan melalui meridian di dalam tubuh. Selama proses berjalan, tampaknya mereka secara bersamaan menyerap energi, dunia luar energi untuk meningkatkan. Hanya saja sekarang di meridiannya, energinya hampir penuh, dan memang pada tingkat puncak orde ke-6. Tetapi pada tingkat luapan ini, secara logis, terobosan seharusnya menjadi hal yang biasa, bukan? Energinya menunjukkan tanda-tanda kompresi, sangat kaya. Sebelum dia menyadarinya, kekuatan garis keturunan Mei Gongzi telah mengikuti energi di tubuh Tang San selama seminggu penuh. Perasaan lemah datang beberapa kali, dan dia mengerahkan kekuatan garis keturunannya beberapa kali. Setelah mencapai langkah ke-7, kekuatan garis keturunannya sendiri pulih dengan sangat cepat, dan garis keturunan iblis merak teratas membuatnya menarik kekuatan ruang sepanjang waktu untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Setelah operasi seminggu selesai, Mei Gongzi mau tidak mau mengedipkan matanya, dan jatuh ke dalam perenungan sambil terus menjelajah. Rute pergerakan energi Tang San jauh lebih rumit daripada transformasi Dewa Iblis biasa, sepertinya itu adalah teknik kultivasi khusus. Mungkinkah itu diajarkan kepadanya oleh Sang Haoxuan? Namun, saya belum pernah mendengar metode kultivasi semacam ini di organisasi. Dan metode kultivasi semacam ini tampaknya tidak murni memobilisasi kekuatan darah, dan apa energi ini di tubuhnya. Berpikir sejenak, dia menarik tangannya. Pada saat penarikan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan dia terkejut menemukan bahwa kekuatan garis keturunannya benar-benar menghabiskan setengahnya. Tetapi ketika dia mencapai wilayahnya, bahkan jika dia tidak berlatih, kekuatan garis keturunan akan menyerap ruang di udara dengan sendirinya. Elemen untuk pulih. Tang San, apa yang kamu kultivasi? Siapa yang mengajarimu? Mei Gongzi bertanya. Tang San berbalik, dengan ekspresi polos di wajahnya, saya tidak tahu apa itu. Ini adalah buku yang saya temukan ketika saya masih kecil. Saya kemudian belajar membaca dan berlatih sendiri. Kemudian, saya belajar bagaimana berlatih. Itu saja. Kultivasi dulu, lalu Feng Hu yang terbangun akan berubah. Mei Gongzi bertanya. Tang San mengangguk, dan berkata, itu dia. Teknik Anda sangat aneh, dan energi yang Anda miliki sejak lahir juga aneh.
Ketika Anda menggunakan transformasi Feng Hu, apakah energi ini mendukungnya? Mei Gongzi terus bertanya. Tang San mengangguk dan berkata, itu dia. Mei Gongzi sedikit mengernyit dan berkata, dari perasaanku tentang tubuhmu, kondisi fisikmu saat ini sangat baik. Vitalitas dan darahnya kuat, dan meridiannya kuat. Untuk usiamu, ini bisa dianggap keajaiban. Seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk mendukung terobosan ke langkah ketujuh. Saya tidak berpikir Anda perlu khawatir, selama Anda terus berlatih, energi secara alami akan menerobos dalam kondisi meluap. Tidak ada situasi yang tidak dapat disublimasikan, dan kamu tidak hanya berubah dari angin, aku tidak menyangka. Apakah wali kota Zhang tahu latihan seperti ini yang kamu latih? Tang San berkata, saya tahu. Saya tidak tahu mengapa. Saya tidak tahu mengapa. Tampaknya orang lain tidak dapat berlatih dengan teknik ini. Guru telah mencobanya, tetapi tidak berhasil. Jadi saya hanya tahu bagaimana melakukannya. Mei Gongzi berkata dengan terkejut, ini aneh. Jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya cara berlatih? Tentu saja bisa, kata Tang San tanpa ragu-ragu. Xuan Tiangong memberitahu Mei Gongzi apa yang ada, ingin berlatih Gong Xuantian, persyaratan paling dasar adalah tidak ada perubahan iblis dan dewa, dan itu murni manusia. Mei Gongzi telah mengubah dua monster kuat, jadi secara alami tidak mungkin untuk berkultivasi dengan sukses. Dia tidak perlu memiliki rahasia tentang putra cantik itu. Pada saat ini, Tang San mulai menjelaskan metode kultivasi Xuan Tiangong kepada pemuda cantik itu. Sambil bercerita, dia diam-diam mengumpulkan di tubuhnya sendiri kekuatan darah iblis merak yang diam-diam dihisap olehnya ketika si cantik pemuda itu menjelajahi tubuhnya. Cukup, ini adalah kekuatan garis keturunan teratas. Meskipun peringkat garis keturunan dari klan setan merak jelas tidak lebih tinggi dari rubah langit, itu juga garis keturunan kelas 1, dan kekuatan keseluruhan tidak akan pernah lemah. Ingin menerobos langkah ketujuh, ini adalah persiapan terakhir Tang San. Ganti transformasi Flash Leopard dengan transformasi merak Orde ke-7 untuk menebus kurangnya tingkat transformasi Tianhu ke puncak Orde ke-6. Menerobos langkah ke-7, menggunakan garis keturunan terbaik sebagai panduan, jelas lebih membantunya. Hanya saja merak tidak bisa muncul di depan putra cantiknya untuk sementara waktu. Bab 236, Mencuri Burung Merak. Tuan Muda Mei mendengarkan dengan seksama penjelasannya tentang metode kultivasi Gong Xuantian. Dia tidak pernah lupa sejak dia masih kecil, dan di bawah narasi Tang San, dia dengan cepat memahami prinsipnya. Dia juga mencobanya, tetapi ternyata dia benar-benar tidak bisa menggunakan teknik ini. Metode kultivasi Xuan Tiangong adalah menyerap kekuatan langit dan bumi dan menjalankannya di dalam tubuh, dan kemudian secara bertahap meningkatkannya untuk mencapai kontinuitas, dan kemudian meningkatkan intensitas energi secara keseluruhan. Adapun pemuda cantik dengan transformasi Dewa Iblis, vitalitas langit dan bumi yang dia serap ke dalam tubuh akan secara otomatis diubah menjadi kekuatan darah, dan tidak akan ada peluang operasi sama sekali. Ini juga merupakan alasan penting mengapa manusia dengan kemampuan untuk berubah menjadi monster dan dewa tidak dapat mengolah Xuan Tiangong. Latihanmu benar-benar menarik. Sayangnya, kamu tidak memerlukan perubahan Dewa Iblis untuk berkultivasi. Tapi kamu tidak tahu seperti apa masa depan. Ketika kamu berlatih sendiri, hati-hati, mengerti. Jika kamu memilikinya, kamu harus menghancurkannya, melalui tingkat ke-7. Anda dapat menemukan seorang guru dari Akademi Penebusan untuk menjaga Anda. Jika mereka tidak punya waktu, Anda dapat memberitahu saya terlebih dahulu dan saya akan menemani Anda untuk menerobos. Tetapi Anda perlu mencari tempat yang tenang. Mei Gongzi memberitahu Tang San. Ya, terima kasih Sister Mei karena menjawab pertanyaanku hari ini. Tang San tampak bersyukur. Kembalilah, ini belum pagi. Mei Gongzi berdiri, dan Tang San buru-buru berdiri. Pada saat ini, tingginya hampir sama dengan Mei Gongzi. Mei Gongzi meliriknya dan melihat bahwa matanya yang jernih juga menatapnya, dan detak jantungnya tiba-tiba sedikit meningkat. Kita jalan sendiri-sendiri. Hati-hati di jalan, jangan lari-lari. Langsung ke kampus ya. Desak Mei Gongzi lagi. Kakak yang baik. Tang San setuju. Setelah meninggalkan hotel, Mei Gongzi pergi lebih dulu. Tang San terus memperhatikan punggungnya menghilang di ujung jalan, baru kemudian mempercepat langkahnya dan pergi dari arah lain. Apa yang tidak diketahui Mei Gongzi adalah bahwa Tang San sangat bersemangat saat ini. Ya, sangat bersemangat. Bagaimana mengatakannya? Rasanya seperti menahan kencing.
Menyerap kekuatan garis keturunan Mei Gongzi, energi di tubuhnya benar-benar jenuh dalam sekejap, dan dia mati-matian menekannya dengan kekuatan mentalnya untuk mencegahnya pecah. Dan dia tidak bisa begitu saja menemukan tempat untuk menerobos. Meskipun gerakan untuk menembus peringkat ke-7 tidak akan terlalu besar, tetapi jika dia membuat terobosan dengan garis keturunan merak sebagai intinya, itu tidak akan pernah tenang, dan dia harus menemukan tempat yang aman. Dia tidak bisa mendesak Mei Gongzi sekarang, jadi dia hanya bisa menunggunya mengambil inisiatif untuk pergi. Pada saat ini, beraninya menunda setengah menit, dan dengan cepat menuju ke arah pegunungan Keri. Tempat yang paling cocok baginya untuk menerobos tentu saja sisi di mana kayu emas ditanam. Mei Gongzi tidak terburu-buru, dia berjalan perlahan menuju Akademi Keri, sambil diam-diam mengingat latihan yang baru saja dijelaskan Tang San. Latihan ini benar-benar aneh, apalagi, dia berkata pada dirinya sendiri tanpa syarat. Ini seharusnya menjadi kesempatannya, kekuatan mentalnya meningkat begitu cepat, mungkin itu juga terkait dengan latihan semacam ini. Ke depan, saya harus lebih mengamati efek dari latihannya. Jika memang bagus, mungkin saya bisa membiarkan keturunan saya mempraktikkannya di masa depan. Keturunan, apa yang aku pikirkan? Wajah cantik Mei Gongzi tiba-tiba memerah, tapi untungnya itu malam, dan tidak ada yang memperhatikan perubahannya saat ini. Tang San berlari liar saat ini. Ketika dia mencapai suatu tempat dengan sedikit orang, dia tidak peduli apakah dia akan mengejutkan orang lain. Sambil memberi dirinya berkah keberuntungan dengan mata rubah langit, dia bergegas dengan cepat, meskipun dia kadang-kadang menyebabkan monster di sepanjang jalan. Melihat ke samping, tetapi akhirnya bergegas ke pegunungan Keri dengan bantuan keberuntungan. Begitu dia memasuki kategori pegunungan Keri, cahaya keemasan yang melonjak di belakangnya langsung melepaskan Jin Pengcang. Dua sayap emas besar menyebar di belakangnya, mengepakkan sayapnya, dan terbang langsung ke kayu emas dengan kecepatan Jin Pengcang. Jika Cheng Zicheng melihatnya saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa Tang San terbang lebih cepat darinya, pita emas yang mendidih rendah di atas pegunungan, seperti meteor yang mengejar bulan. Dengan angin menderu bertiup, Tang San jelas bisa merasakan agitasi cepat darah di tubuhnya. 6 jenis transformasi Dewa Iblis, ditambah dengan energi garis keturunan transformasi merak yang baru saja dimasukkan ke dalam tubuh, terus-menerus gelisah dan Xuan Tiangong hampir tidak dapat menekannya. Untungnya, tingkat kekuatan spiritualnya jauh melampaui tingkat kultivasi, dan ini dapat dengan enggan ditekan berdasarkan kekuatan spiritual untuk bisa duduk. Setelah tertindas begitu lama, akhirnya akan menerobos. Ini juga harus menjadi waktu untuk terobosan. Tembakan Jing Wangfei, Jin Pengdian pantas menjadi perubahan Dewa Iblis tercepat, dan garis keturunan yang kuat dari tingkat kedua akhirnya membawanya ke tujuannya dalam waktu singkat. Cahaya keemasan beredar, sayap Tang San menyatu, dan jungkir balik jatuh di udara. Zhang Haoxuan, yang berkultivasi di sebelah arai pengumpulan roh, membuka matanya hampir seketika, melihat ke arahnya di udara. Darahnya bergejolak, siap beraksi kapan saja. Tang San yang datang untuk melihat dengan jelas, dan kemudian dia mengurangi auranya dan mengerutkan kening. Ada apa denganmu terburu-buru? Hah, dia hanya mengucapkan kata-katanya, dan segera merasa bahwa keadaan Tang San tidak benar. Wajah Tang San memerah saat ini, dan darah di seluruh tubuhnya gelisah, seolah-olah dia mabuk. Guru, bantu aku melindungi hukum. Seperti yang dia katakan, Tang San sudah duduk di samping arai pengumpulan roh. Percakapan mereka juga membangunkan gadis rubah merah yang sedang bermeditasi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tang San dengan rasa ingin tahu. Setelah lebih dari sebulan pertumbuhan, kayu emas telah sepenuhnya berakar, dan dibandingkan dengan ketika pertama kali datang, itu telah tumbuh sebanyak 5 inci, dan sudah mulai memiliki vitalitas yang jelas mengalir keluar dari formasi pengumpulan roh. Meskipun tampaknya masih tumbuh perlahan, itu adalah siklus yang baik, semakin kuat energi kehidupan, semakin banyak vitalitas langit dan bumi yang tertarik dengan dukungan formasi roh berkumpul, dan lebih banyak energi kehidupan dapat lahir. Selama mereka terus tumbuh, pohon-pohon emas ini bisa tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi cepat atau lambat. Begitu Tang San tenang, energi di tubuhnya melonjak keluar seperti badai, dan untuk sesaat, arus udara putih menyapu, dan cahaya berwarna menyembur keluar dari tubuhnya. Kamu mundur lebih jauh. Zhang Haoxuan buru-buru datang ke Tang San dan menyuruh gadis rubah merah untuk menjauh dengan cepat, agar tidak terluka oleh energi yang dilepaskan ketika Tang San menerobos. Dia duduk di sebelah Tang San,
menatap tajam pada murid yang tidak benar-benar mengajarinya apapun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang San menerobos, dan dia juga ingin melihat perubahan seperti apa yang akan dia dapatkan ketika dia menerobos dengan metode kultivasi khusus. Ada sedikit rasa sakit di wajah Tang San, dan tubuhnya gemetar tanpa henti, tetapi dia masih duduk dengan teguh, pikirannya stabil. Dalam hal mentalitas, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan anak laki-laki sejati seperti Reading Bai? Tidak peduli seberapa gelisah energi di tubuhnya, dia mempertahankan keadaan pikiran yang paling stabil, dan Xuan Tiangong terus beroperasi perlahan tapi kuat, perlahan memimpin 6 tanda utama. Kemudian lepaskan sedikit penindasan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menerobos ke tingkat ke-7 dari langit misterius, dan menggunakan tingkat ke-7 dari seni misterius untuk memperluas meridian di tubuhnya, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menggunakan energi kehidupan kayu emas untuk menyehatkan dirinya. Kemudian datang terobosan berikut dari berbagai setan dan dewa. Di antara terobosan paling penting, ada 3 terobosan utama. Kaisar Perak Biru menerobos ke tahap ke-7, Lingki Tianyan menerobos ke tahap ke-5, dan yang lainnya adalah untuk menyelesaikan penggantian dan penyerapan transformasi merak menjadi bersinar, transformasi macan tutul, dan tingkatkan transformasi merak ke tahap ke-7 untuk menstabilkan. Adapun perubahan Feng Hu ke peringkat 7, itu bukan apa-apa, sangat mudah. Perubahan waktu dan perubahan Jin Peng semuanya tier 6 sekarang, tetap stabil. Terobosan satu persatu di masa depan. Selama sebulan, dia diam-diam mengolah Jin Peng Chang dan Time Cheng ke urutan ke-6 dengan berlatih bersama dengan teman-temannya, tetapi Lingki Tianyan masih merupakan puncak urutan ke-4, dan dia memiliki kemampuan untuk menembus urutan ke-5, tetapi dia melakukannya tidak membuat terobosan. Karena begitu menerobos, itu pasti akan lepas kendali. Mata langit Lingki bertabrakan dengan keras dan menggabungkan kekuatan mental selama proses kenaikan. Selama proses ini, dia secara pribadi telah melihat Dubai. Begitu kekuatan mentalnya di luar kendali, bagaimana dia bisa menekan basis kultivasinya, jadi dia menunggu sampai hari ini untuk menerobos bersama. Bab 237, Inti Jiwa Padat. Gong Xuantian terus beroperasi, dan Tang San secara bertahap menekan beberapa perubahan iblis besar di tubuhnya, dan kemacetan Gong Xuantian mulai mengendur perlahan di bawah pengaruh konstan dari kekuatan misterius, dan itu tidak lagi ditekan, gerbang langkah ke-7 terbuka perlahan. Zhang Haoxuan, yang duduk di sebelah Tang San, dapat dengan jelas merasakan bahwa ki di tubuh Tang San sangat kuat saat ini. Meskipun jumlah totalnya tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri, energi ini beredar dan tidak ada habisnya. Sebagian besar vitalitas langit dan bumi yang ditarik oleh arai pengumpul roh tersedot olehnya dan bergabung ke dalam tubuhnya. Kayu emas tidak jauh darinya juga memancarkan lingkaran cahaya emas yang jelas, dan energi kehidupan lahir, dan itu adalah diarahkan kepadanya sendiri. Mengalir melewati, sepertinya dia dilahirkan dekat dengannya. Boom, tanpa terlihat, Zhang Haoxuan hanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak dalam kesadarannya. Di depan Tang San, cahaya putih di tubuhnya tiba-tiba bersinar, dan lingkaran cahaya yang kuat mengelilingi tubuhnya, mengungkapkan kecemerlangan segala sesuatu di sekitarnya. Sinar cahaya putih ini berputar di sekitar tubuhnya dengan cepat, dan dengan cepat berubah menjadi pusaran air putih. Pusaran air berbentuk corong berputar dengan cepat, dan vitalitas langit dan bumi di udara tiba-tiba dipercepat untuk bertemu ke arahnya. Arai pengumpulan roh telah beroperasi begitu lama, dan jangkauan menarik vitalitas langit dan bumi telah meningkat dengan pertumbuhan kayu emas. Pada saat ini, kecepatan pengumpulan vitalitas langit dan bumi telah meningkat secara signifikan, seolah-olah Tang San sendiri telah menjadi raksasa yang sangat besar, seperti kumpulan arwah. Aura energi yang mengerikan mengalir di udara, aura Tang San mulai berubah dengan jelas, tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara, retak, dan seluruh tubuh menjadi lebih tegak dan lurus di tengah gemetar. Ki dan darah seluruh tubuh berfluktuasi tajam, dan ki dan darah yang kuat membuat permukaan kulitnya bersinar lapisan merah. Aura langit dan bumi yang telah tersedot mengerumuni, terus mengalir ke tubuhnya, membuat tubuhnya berubah sesuai. Menjadi lebih tangguh, Xuan Tiangong terus membaik. Tang San menunjukkan senyum tipis di wajahnya, dan melipat tangannya di dadanya, meskipun kondisi tubuhnya masih sangat gelisah. Saat Xuan Tiangong menerobos ke langkah ke-7, seluruh tubuhnya tampak membengkak. Suka itu, keadaan seluruh tubuh manusia mulai menjadi berbeda. Xuan Tiangong berputar dengan keras, tidak hanya memiliki pusaran di luar, tetapi juga pusaran di dalam. Sedikit cahaya mulai mengembun di dantian.
Kultivasi dalam kehidupan ini berbeda dari kehidupan sebelumnya, tetapi ada banyak tempat di mana mereka telah mencapai tujuan yang sama dengan rute yang berbeda. Terutama yang masih dia kultivasi adalah Xuan Tiangong. Meskipun hidup ini bukan lagi kekuatan jiwa bela diri, tetapi kekuatan darah Dewa Iblis. Tapi dia masih memiliki Xuan Tiangong sebagai intinya. Kekuatan Xuan Tian yang berputar perlahan-lahan ditekan ke dalam di bawah kendalinya, sementara meridian dan tulang tubuh dilembabkan oleh Gong Xuan Tian dan berkembang. Jika Anda ingin menahan perubahan iblis Sen tingkat tinggi, pertama-tama, Anda masih harus membuat tubuhnya memiliki kapasitas yang cukup untuk menahannya. Yang paling penting adalah memimpin dalam meningkatkan kekuatan fisik Anda. Lalu ada kemampuan sendiri untuk mengendalikan perubahan Dewa Iblis. Hanya mengandalkan keadaan Xuan Tiangong sebelumnya tidak lagi cukup, dan Xuan Tiangong Orde ke-7 juga merupakan ambang penting Xuan Tiangong. Hanya ketika keadaan ini tercapai, karakteristik tanpa akhir dapat benar-benar terungkap. Seiring dengan kompresi batin Xuan Tiangong yang konstan, sedikit cahaya kristal mulai muncul di inti pusaran. Gong Xuan Tian yang tebal terus berkumpul di dalamnya, membuat inti ini menjadi semakin bersinar. Itu adalah kristal seperti berlian yang perlahan berputar. Pada awalnya, itu hanya seukuran ujung jarum, tetapi ketika Tang San mengumpulkan lebih banyak kekuatan Xuan Tian ke dalamnya, volumenya mulai berubah secara bertahap. Hebat, dan Xuan Tian yang terisi penuh gong di tubuh Tang San tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan, dan mulai membanjiri ke dalam dengan panik. Dalam kehidupan sebelumnya, ini disebut inti jiwa oleh Tang San, dan itu juga merupakan inti dari kultivasi Gong Xuan Tian. Dengan inti ini, energi bisa tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Inti jiwa itu sendiri membentuk siklus, mampu menghasilkan energi sendiri, menyerap energi di udara setiap saat dan mengubahnya menjadi energi kehidupan dan kekuatan misterius, dan juga meningkatkan dirinya sendiri setiap saat. Setelah menembus peringkat ke-7, Tang San akan dapat memiliki efektivitas tempur yang lebih tahan lama dalam pertempuran, dan kultivasinya akan 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Pada saat ini, vitalitas langit dan bumi yang diambil dari dunia luar dengan gila-gilaan diintegrasikan ke dalam dantiannya olehnya, terus-menerus membuat inti jiwa yang baru lahir ini lebih padat dan stabil. Proses ini sangat penting dan tidak boleh ada kekurangan. Ini adalah dasar untuk terobosannya menuju tingkat dewa di masa depan. Tang San menyelesaikan proses ini dengan mobil ringan, dan inti jiwa di dantiannya berangsur-angsur menjadi jernih, membengkak seukuran ibu jari, sebelum tidak lagi terus tumbuh, tetapi menjadi lebih transparan dan padat. Kekuatan jiwa di sekitar seni Xuan Tian juga distabilkan dan terus bergabung ke dalamnya, tetapi itu diberi makan kembali oleh energi yang keluar dari inti jiwa. Siklus sempurna mulai terbentuk. Setelah munculnya siklus ini, itu akan terus berjalan di sepanjang jalan Xuan Tiangong, dan itu akan meningkat setiap saat. Tidak hanya itu tidak akan mengurangi kecepatan kultivasi, tetapi juga akan meningkatkan kecepatan kultivasi. Di dantian, yang mengelilingi inti jiwa, beberapa kelompok cahaya telah sepenuhnya muncul saat ini. Masing-masing kelompok cahaya ini mewakili semacam transformasi iblis, dan masing-masing mewakili kekuatan yang aneh dan kuat. Kekuatan ini dapat diintegrasikan ke dalam garis keturunan dan menjadi bagian dari kekuatan garis keturunan, dan juga membawa berbagai singularitas yang menyatu dengan dunia ini. Tang San tidak menyentuh kelompok cahaya ini saat ini. Hal yang paling mendesak adalah menstabilkan inti jiwa, memberi makan kembali fisiknya, dan membuat kemampuan tubuhnya untuk bertahan lebih kuat, dan kemudian dia meningkatkan monster dan dewa ini satu persatu, dan mempromosikan tingkat kultivasinya. Gabungkan dengan dewa iblis yang menyamar, untuk mencapai tujuan yang kuat. Kultivasi hari ini dapat dikatakan sebagai yang paling penting sejak Tang San datang ke dunia ini. Setelah evolusi ini, di dunia ini, dia dapat mengatakan bahwa dia memiliki tingkat pelestarian diri tertentu, dan mereka yang berada di bawah tingkat dewa ingin membunuh dia. Sulit, saat menyerap kekuatan garis keturunan Mei Gongzi, dia benar-benar berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat menekannya dan akan menerobos. Pada saat ini, duduk di sebelah kayu emas untuk membuat terobosan, terutama dengan bantuan arai pengumpulan roh untuk menyerap aura langit dan bumi, tetapi juga untuk menyerap vitalitas yang dibawa oleh kayu emas sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, dengan terobosannya sendiri, ini membantu arai pengumpulan roh untuk menarik lebih banyak energi, dan juga memberi umpan balik kepada kayu emas. Inti jiwa secara bertahap menjadi jernih dari putih susu awal, dan kekuatan jiwa Gong Xuan Tian di sekitarnya secara bertahap melunak.
Kekuatan jiwa yang lembut berosilasi dan sedikit berfluktuasi. Memobilisasi Xuan Tiangong di dalam tubuh mulai dipercepat. Dengan inti jiwa sebagai pusatnya, kecepatan rotasi kekuatan Xuan Tian secara bertahap diperkuat, yang juga mendorong kecepatan kekuatan misterius seluruh tubuh. Lapisan kabut putih terpancar dari tubuh Tang San, mengelilingi tubuhnya. Zhang Haoxuan telah mengawasi dengan cermat di sampingnya, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang meledak dari Tang San sangat murni dan kuat, dengan aura Zhongzheng dan kedamaian. Energinya jauh lebih tenang daripada Dewa Iblis rata-rata, dan pada saat yang sama jauh lebih kuat. Setelah vitalitas langit dan bumi tertarik olehnya, ia secara alami akan menyatu dengannya dan menjadi bagian darinya. Pada saat yang sama, ia juga dalam proses kenaikan, menarik perubahan, sepertinya membuat tubuh Tang San marah. Pada tingkat ketujuh, dia seharusnya menyelesaikan terobosan tingkat ketujuh, tetapi tingkat ketujuh tampaknya berbeda dari tingkat ketujuh dalam pengetahuannya sendiri. Fluktuasi energi itu jauh lebih kuat daripada fluktuasi garis keturunan orde ketujuh yang normal, dan itu juga jauh lebih tebal, kekuatan yang kuat mengalir di dalam tubuh dan mempengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Permukaan kayu emas dalam arai pengumpulan roh sudah memiliki lingkaran cahaya keemasan yang beredar, dan nafas kehidupan yang kaya terus mengalir keluar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini seharusnya menjadi keterampilan surga yang mendalam, ini benar-benar kemampuan yang sangat kuat. Bab 238, Jembatan Antara Dunia dan Bumi. Seiring berjalannya waktu, aura Tang San menjadi lebih stabil, dan kekuatan misterius yang keluar dari tubuhnya berangsur-angsur menjadi kepompong putih. Gadis-gadis rubah merah juga menonton tidak jauh, dan mereka tidak tahu banyak tentang master nominal mereka. Jelas dia adalah seorang pemuda, tetapi dia menggambarkan formasi pengumpulan roh itu. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuhnya bahkan lebih kuat. Selama periode waktu ini, mereka telah berkultivasi di sekitar susunan pengumpulan roh, dipengaruhi oleh nafas kehidupan kayu emas. Darah mereka sendiri telah mengalami beberapa perubahan secara halus. Meskipun mereka belum maju, tetapi roh mereka sendiri kuat, pengisian darah dapat dirasakan dengan jelas. Meskipun kehidupan di pegunungan agak sepi, setidaknya ada stabilitas pada akhirnya. Setelah bergaul untuk waktu yang lama, mereka juga dapat merasakan bahwa Zhang Haoxuan dan Tang San, yang memiliki darah manusia, tidak jahat terhadap mereka. Biarkan gadis-gadis ini, yang seperti kertas putih, secara bertahap merasakan rasa memiliki pada keduanya. Terobosan Tang San kali ini dapat dikatakan sebagai hasil dari penindasannya untuk waktu yang lama. Selama beberapa hari terakhir, dia telah menyerap semua jenis energi dari surga, bahan dan harta di toko akademi untuk kultivasi, memperkuat ki dan darahnya, dan memperbaiki tubuhnya. Biarkan kekuatan fisiknya jauh melebihi rekan-rekannya, dan selesaikan kesulitan terpenting dalam meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, kekuatan mentalnya terus meningkat. Setelah mencapai 9 tingkat, interaksi dengan kesadaran ilahi menjadi jauh lebih mudah, dan dia juga mulai memelihara kesadaran ilahi, dan menerima umpan balik dari kesadaran ilahi. Jumlah total kekuatan spiritual belum itu telah berubah terlalu banyak, tetapi telah mulai berubah secara diam-diam, dan menjadi semakin solid. Tidak sampai periode waktu inilah akumulasi Tang San di kehidupan sebelumnya secara bertahap mulai muncul. Dia mulai mencoba untuk membuat tubuhnya dalam kehidupan ini mulai berkembang ke arah kehidupan sebelumnya, dan pada saat yang sama, dia mulai menarik beberapa kemampuan dari kehidupan sebelumnya agar sesuai dengan kehidupan ini melalui pemahaman dari kesadaran ilahi. Inti jiwa di Dantian berangsur-angsur stabil, dan kekuatan surgawi misterius bekerja dengan lancar, menyerap sejumlah besar vitalitas surga dan bumi. Di hutan pegunungan terpencil ini, tidak ada yang akan memperhatikan perubahannya. Ketika perut putih mulai naik di langit di kejauhan, Tang San tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, arus udara putih yang mengelilingi tubuhnya tersedot dari mulut dan hidungnya seperti paus panjang, dan dia sekali lagi ditampilkan dengan jelas di sebelah semua orang. Zhang Haoxuan tidak tidur sepanjang malam, diam-diam menjaganya di sisinya, dan dia sangat gembira ketika dia melihat ini. Apakah ini akan berhasil? Gadis rubah merah yang sudah sedikit mengantuk di kejauhan juga terbangun satu demi satu, dan tanpa sadar menatap Tang San. Kemudian mereka melihat pemandangan yang aneh. Duduk bersila, Tang San tiba-tiba membuka matanya, dan jauh di dalam matanya, makna ungu tua meledak. Pada saat ini, langit di kejauhan adalah saat ketika cahaya ungu samar melintas dengan sentuhan perut putih. Dalam sekejap,
Dengan tubuh Tang San sebagai pusatnya, energi mental Peng Pai keluar. Bahkan Zhang Haoxuan merasa bahwa lautan rohnya tampak bergetar, dan dia merasa sedikit tertekan. Ini jelas merupakan tanda bahwa kekuatan mental seseorang telah ditekan. Kapan kekuatan mentalnya menjadi begitu kuat? Tepat ketika Zhang Haoxuan terkejut, makna ungu di mata Tang San berangsur-angsur berubah, dan keduanya mulai berubah menjadi kecemerlangan putih cerah. Kemudian, aliran udara putih menyembur darinya langsung di atas kepalanya. Memadat dan terbentuk di atas. Berubah menjadi rubah putih. Rubah memiliki 9 ekor, satu padat. Zhang Haoxuan telah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dengan matanya sendiri. Bukankah itu adegan ketika saya pertama kali membaca Bai dan menerobos tahap kelima dari transformasi Tianhu? Dan yang berbeda dari saat terobosan membaca putih adalah bahwa di belakang kepala rubah langit ini, ada lingkaran roda cahaya berwarna, dengan 9 warna bersinar dengan kecemerlangan samar. Di mata biru tua rubah langit, ada sedikit lebih banyak cahaya kemasan. Tampaknya ada perasaan yang sedikit lebih bijaksana yang tidak terlihat. Perubahan Tianhu yang berbeda. Zhang Haoxuan menyaksikan adegan ini tercengang. Kemudian dia merasa bahwa semua kekuatan mental yang meledak dari Tang San tiba-tiba surut. Detik berikutnya, badai mental yang tak terlihat tiba-tiba meletus dari Tang San, dan hantu rubah langit di atas kepalanya juga langsung melebar lebih dari 2 kali lipat. Sinar cahaya mekar di mata hantu rubah langit, menatap langit, dengan mata bangga menatap matahari terbit yang secara bertahap muncul di kejauhan. Kekuatan spiritual Tang San di lautan roh mulai mendidih selama proses transformasi dan evolusi Tianhu. Lautan emas mendidih dengan hebat, dan merek transformasi Tianhu di Dantian mulai berkembang dan tumbuh dengan cepat, menggunakan cahayanya untuk bersinar. Nyalakan seluruh area kemaluan. Suan Tiangong beroperasi dengan keras, dan di bawah pengaruh kelompok pengubah cahaya rubah surgawi, kekuatan spiritual yang melonjak yang melarikan diri dari garis keturunan naik ke atas, mengalir ke lautan roh, dan mulai menyatu dengan kekuatan spiritual di lautan roh. Di tempat Tang San, tampaknya tidak ada situasi di mana kekuatan mental bertabrakan ketika Dubai menerobos, karena di lautan rohnya ada sinar kesadaran ilahi duduk di tengah, dan kekuatan spiritual lahir, dalam garis keturunannya dirangsang oleh transformasi rubah surgawi. Itu tidak cukup untuk mempengaruhi lautan roh, kedua belah pihak mulai berbaur hampir pertama kali, dan evolusi transformasi Tianhu dimulai. Transformasi rubah surgawi tidak diragukan lagi adalah kekuatan garis keturunan teratas, tetapi bagi Tang San, ini adalah yang termudah untuk menyelesaikan terobosannya sekarang. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan mental dan kesadaran ilahi kecil itu memiliki lebih dari 2 kali lipat ukuran aslinya, dan tidak masalah untuk mengejutkan hanya transformasi rubah surgawi tingkat 5 ini. Di lautan roh Tang San, hantu rubah langit berekor 9 muncul menjulang, tetapi tampaknya merasakan tekanan dari kesadaran ilahi, dan tidak gelisah, tetapi menyerah dengan alis rendah di bawah cahaya kesadaran ilahi. Lautan roh melonjak dan mendidih, dan di tengah lautan roh, di sekitar cahaya kemasan kesadaran ilahi, sejumlah besar titik cahaya kemasan mulai mengalir masuk, secara bertahap menggambar garis tepi. Hubungan terhubung satu sama lain, menarik lebih banyak energi mental ke dalamnya, dan secara bertahap memadat dan membentuk. Berubah menjadi kristal berlian emas. Hari ini Tang San ingin menyingkat lebih dari sekadar inti jiwa. Pada saat yang sama ada inti spiritual. Kekuatan mentalnya belum mengambil langkah ini, bukan karena dia tidak bisa melakukannya, tetapi dia belum mencapai waktu yang paling tepat. Pada saat ini, dengan evolusi tubuh, Tianhu menjadi terobosan. Bangkitkan kekuatan mental yang lebih besar, dan Anda dapat mencapai tujuan dalam satu langkah, memperkuat inti mental Anda, dan memiliki kekuatan mental yang cukup untuk memenuhi kebutuhan inti spiritual. Kristal berbentuk berlian emas mulai menjadi semakin padat, dan lingkaran cahaya biru di permukaan kristal perlahan mengembun dan terbentuk, berubah menjadi roda cahaya biru samar dan muncul di belakangnya. Di lautan roh, begitu banyak kekuatan spiritual menyatu ke inti roh, membuat lautan roh secara bertahap kosong. Dan inti spiritualnya adalah halo emas yang meledak terus-menerus. Dalam proses penyebaran lingkaran emas ini, laut spiritual Tang San juga terus menyebar, menjadi lebih besar, menjadi lebih luas. Pada saat yang sama, Tang San menutup matanya lagi, dan inti jiwa di Dantian dan inti spiritual di lautan roh bersinar pada saat yang sama. Lingkaran emas menyala di dahinya, dan cahaya putih kecil meledak dari perut bagian bawahnya. Cahaya keemasan mengalir dari atas ke bawah, mengalir ke tulang belakang,
berkomunikasi dengan Dantian. Keduanya terhubung, dan jembatan antara langit dan bumi terhubung secara instan. Tubuh Tang San bergetar, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya meledak menjadi serangkaian suara, retak, dan seluruh tubuhnya tampak naik sedikit lebih tinggi. Napas yang kuat meledak darinya seketika. Jembatan langit dan bumi berkomunikasi, di belakang hantu rubah langit di atas kepala, ekor rubah kedua menjadi padat dalam sekejap, dan tidak ada perasaan pertumbuhan bertahap rubah putih. Cahaya di mata Tianhu melebar, cahaya biru-biru menyala, napas Tang San benar-benar turun sedikit, dan perasaan bahwa dia akan bangkit dari tanah menghilang. Tidak, tepatnya, itu harus ditutup-tutupi. Bab 239, Merak Perpaduan. Itu juga perubahan Tianhu, di bawah kendali Tang San dan kendali Dubai jelas sangat berbeda. Dia tidak membutuhkan seseorang untuk menjaganya, dan dia juga bisa menyelesaikan terobosan. Mata spiritualnya, pada saat ini, secara resmi berevolusi menjadi tahap kelima. Seiring dengan evolusi Lingqi Tianyan, saat berikutnya, awan cahaya biru meledak di Dantian, evolusi angin dan harimau selesai, dan memasuki alam urutan ketujuh. Evolusi Feng Hubian menjadi lebih mudah, tetapi selesai dalam waktu singkat. Setelah evolusi Feng Hubian selesai, aura di Tang San jatuh ke dalam keheningan singkat, dan jembatan antara langit dan bumi dikomunikasikan. Cahaya dan bayangan keemasan mulai muncul dari belakangnya, dan cahaya dan bayangan keemasan mekar di sayapnya, seolah mengaum di langit. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya, dan dinding api muncul, menghalangi pandangan gadis-gadis rubah merah. Dia sudah merasa bahwa Tang San menerobos berbagai monster dan dewa. Meskipun gadis rubah merah ini mungkin tidak dapat melihat dengan jelas, lebih baik mereka tidak melihat terlalu banyak. Dan Zhang Haoxuan sendiri menatap Tang San untuk sesaat, melihat pemandangan yang sangat aneh ini, bahkan mungkin merupakan tontonan unik di seluruh benua peri. Sayap Jinpeng berangsur-angsur mengeras, aura yang sangat tajam melonjak ke langit, memotong langit, cahaya keemasan berangsur-angsur tertutup, dan terobosan Orde ke-6 Jinpeng selesai. Dalam hal kecepatan, itu sedikit lebih. Setelah terobosan Jinpeng, segala sesuatu di sekitar tubuh Tang San tampaknya mulai menjadi lamban, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak menjadi kental, tetapi pada saat berikutnya, perubahan menjadi cepat lagi, seolah-olah semuanya telah dipercepat, terutama kecepatan menyerap energi, vitalitas langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Kayu emas di samping Tang San benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan hanya dalam waktu singkat, itu benar-benar tumbuh lebih dari 1 inci lebih tinggi. Cahaya dan bayangan saat buaya perlahan muncul, tubuhnya mulai membengkak, sisiknya menjadi semakin berat, dan seluruh tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya yang lembut. Di mata, masing-masing memiliki cahaya, sisi kiri berbelok ke depan dan sisi kanan membalikkan. Waktu tampaknya menjadi sulit dipahami. Cahaya keemasan kecil bersinar di dahi Tang San, dan cahaya dan bayangan buaya waktu tiba-tiba mempercepat kecepatan evolusinya, ketika sosoknya stabil. Buaya waktu tiba-tiba berbalik, dan tiba-tiba terbang ke alis Tang San dan menghilang. Waktu berubah ke urutan ke-6, dan terobosan selesai. Terobosan perubahan Jinpeng dan perubahan waktu relatif mulus, terutama karena Tang San sekarang berada di basis budidaya urutan ke-7, dan dia telah berkomunikasi dengan jembatan langit dan bumi, dan kemampuan tubuhnya untuk bertahan tidak diketahui seberapa kuat daripada sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia harus menembus urutan ke-7 terlebih dahulu, menyingkat inti jiwa dan inti spiritual, dan menyelesaikan resonansi inti gandanya sendiri. Dengan adanya dual core, jika kekuatan tingkat energi ingin membuat tubuhnya tak tertahankan, setidaknya harus di tingkat dewa. Terobosan ini lebih dari setengah jalan di sini. 6 garis keturunan utama telah menyelesaikan 4 terobosan. Pada saat berikutnya, sekelompok cahaya kuning perlahan menghilang di dalam tubuh Tang San. Di bawah kendalinya, flash leopard telah dihapus dan menghilang di udara. Kelompok cahaya perak yang sudah sedikit tidak sabar, meledak menjadi cahaya seketika, dan di bawah bimbingan Tang San, itu mengisi posisi flash leopard transformation. Begitu muncul, itu meledak dengan cahaya perak yang menyilaukan, menerangi seluruh dantian Tang San, dan bahkan dalam jarak 5 meter dari diameter tubuhnya. Nyanyian burung yang angkuh juga terdengar, dan napas Tang San tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Zhang Haoxuan terkejut melihat bahwa di sekitar tubuh Tang San, lampu dan bayangan perak terus berkedip, diikuti oleh serangkaian retakan spasial dan kekosongan yang muncul. Tampaknya di bawah kendali Tang San yang disengaja,
retakan spasial ini tidak muncul di sisi kayu emas, tetapi retakan ini menjadi semakin banyak, dan mereka menjadi semakin tidak stabil, terus-menerus memotong udara, membuat ruang menjadi lebih dan lebih tidak stabil, distorsi. Ini adalah, di dahi Tang San, cahaya keemasan mulai muncul. Cahaya keemasan ini tampaknya mengandung kekuatan ruang, terus-menerus berputar dan bergetar. Tampaknya merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Namun, cahaya keemasan di tengah sangat terang, mengejutkan fluktuasi spasial yang terdistorsi ini, tidak membiarkannya menghasilkan efek destruktif. Bulu merak yang mempesona perlahan terbuka di belakang Tang San, seperti roda cahaya merak, mekar penuh. Transformasi merak, dia bahkan mempelajari transformasi merak. Ini dari Mei Gongzi. Zhang Haoxuan menelan ludah, Tang San di matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga. Perubahan Tianhu, perubahan merak, perubahan waktu, perubahan Jinpeng, yang mana yang bukan keberadaan tingkat atas. Terutama dua perubahan Tianhu dan Peacock. Bahkan kemampuan kuat dari Kaisar Iblis Besar telah muncul. Garis keturunan seperti itu muncul dalam diri seorang manusia pada saat yang sama. Apa artinya ini bagi seluruh umat manusia? Zhang Haoxuan hanya merasa napasnya mulai sedikit berat. Matanya juga mulai cerah, dan di Tang San, dia benar-benar mulai melihat harapan kebangkitan umat manusia. Jika dikatakan bahwa harapan sebelumnya hanya fantasinya sendiri, maka fantasi ini sekarang tampaknya mulai berkembang ke arah menjadi kenyataan. Tang San seperti itu, jika dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di masa depan, keberadaan yang kuat seperti apa dia. Cahaya perak berfluktuasi dengan sangat keras dan goyah. Pada saat yang sama, pertempuran untuk dantian Tang San telah dimulai. Begitu kelompok cahaya perak yang sangat kuat muncul, itu langsung meremas ke arah mata langit Lingqi, mencoba dengan paksa merebut posisi pertama. Perubahan seperti itu membuat hati Tang San juga berkedut, dan itulah yang dilakukan transformasi Tianhu setelah digabung sendiri. Kali ini datang lagi, menjadi garis keturunan yang kuat dari tingkat yang sama, transformasi merak jelas tidak bisa hanya duduk dan menonton orang lain di depannya. Terutama transformasi rubah surgawi hanya tingkat 5, dan perpaduan transformasi merak ke Tang San adalah tingkat 7. Bagaimana transformasi merak tingkat ke-7 memungkinkan transformasi Tianhu urutan kelima melampaui dirinya sendiri? Kedua monster besar itu tiba-tiba mulai bertabrakan dengan kuat. Ini juga membuat aura di sekitar tubuh Tang San semakin tidak stabil. Bulu-bulu merak di belakang kepala menyatu, dan cahaya dan bayangan burung merak perlahan muncul, dan di seberang cahaya dan bayangan burung merak, dua rubah surgawi yang telah menghilang sebelum muncul kembali, keduanya saling berhadapan tanpa menyerah. Jelas, merak tingkat ke-7 telah menjadi lebih kuat, 7 bulu yang mempesona memancarkan cahaya perak yang kuat, dan cahaya dan bayangan rubah langit dua ekor yang tertekan mulai menjadi sedikit ilusi. Namun, Tianhu Bian juga tidak mau menunjukkan kelemahan, inti spiritual Tang San, energi spiritual terus-menerus diekstraksi olehnya untuk mengisi dirinya sendiri, hanya saja tidak melepaskan posisi aslinya. Tingkat transformasi Tianhu sendiri tidak sebagus transformasi merak, tetapi kekuatan spiritual Tang San adalah 9 tingkat. Transformasi Tianhu memainkan peran penting ketika baru saja membentuk inti spiritual. Secara alami, tidak mudah meminjam kekuatan mental. Kedua belah pihak saling berhadapan, tetapi Tang San sudah kewalahan. Pada saat ini, lingkaran cahaya biru muda tiba-tiba muncul dalam cahaya keemasan di dahi Tang San. Segera setelah itu, cahaya dan bayangan humanoid biru muda ilusi muncul di belakangnya, hanya muncul di antara 7 merak Ling dan rubah langit berekor 2. Tangan Suying terangkat, dan mereka masing-masing menenangkan kepala merak Ling dan rubah langit berekor 2. Keduanya bergidik tiba-tiba, detik berikutnya, masing-masing berubah menjadi cahaya dan kembali ke tubuh Tang San. Pada saat ini, tubuh Zhang Haoxuan agak kaku, dan ketika cahaya biru dan bayangan muncul, segala sesuatu di sekitarnya tampak mandek. Dalam dantian Tang San, dua kelompok cahaya dan bayangan menjadi jujur lagi. Transformasi Tianhu masih yang pertama, merak adalah yang kedua, tetapi tidak lagi bertarung, dan masing-masing stabil. Di dahi Tang San, cahaya yang memancar dari cahaya keemasan kecil itu dengan cepat menghubungkan pola-pola cahaya yang bengkok bersama-sama, membentuknya. Itu berubah menjadi mahkota emas dan muncul di dahinya. Ya, itu adalah mahkota emas merak. Ini mewakili garis keturunan kerajaan paling murni dari burung merak. Cahaya biru dan bayangan di belakang Tang San langsung menembus dari tengah alisnya dan menghilang.
Napas Tang San juga meningkat tajam lagi, dan ruang yang hancur dan retakan di sekitarnya dengan cepat berkumpul dan menghilang, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyerah. Merak urutan ketujuh berubah, dan peleburan selesai. Itu benar, untuk membuat integrasinya lebih lancar, barusan, dia menggunakan kekuatan kesadaran ilahi tingkat tertentu. Menghalangi dua garis keturunan dengan kesadaran spiritual mereka sendiri dan membuat mereka menyerah seketika. Bagaimana mungkin kesadaran ilahi dari generasi Raja Dewa dapat bersaing dengan aura dua Dewa Iblis? Dewa Iblis jenis kelima telah diubah dan berevolusi. Dan hingga saat ini, Tang San masih memiliki perubahan Dewa Iblis terakhir yang belum berevolusi, dan pada saat yang sama, dia memiliki satu lowongan lagi karena dia telah menembus peringkat ketujuh. Tang San tidak berencana untuk membiarkan evolusinya selesai sekarang, posisi kosong ini adalah tempat dia akan tinggal. Di masa depan, jika ada perubahan iblis yang cocok, integrasi dapat diselesaikan pertama kali, sehingga dapat meningkatkan kekuatannya sendiri, dan yang terbaik adalah meninggalkan posisi. Tanaman merambat biru dengan cepat keluar dari tubuh Tang San, dan tanaman merambat ini dengan cepat menemukan hutan emas di arai pengumpulan roh dan menjerat mereka. Lingkaran cahaya biru muncul dari Tang San, dan nafas kehidupan di kayu emas langsung terhubung dengannya melalui pokok anggur. Energi kehidupan yang berbeda melengkapi komunikasi saat ini. Permukaan arai pengumpulan roh bersinar terang, dan tiba-tiba, aura langit dan bumi di langit menjadi semakin intens dalam sekejap. Vitalitas surga dan bumi berbentuk corong mulai menyatu dan terbentuk, disuntikkan dengan liar ke tempat ini, dan terus mengalir ke kayu emas. Kaisar perak biru dari kehidupan Tang San sebelumnya adalah Raja Tumbuhan. Dalam kehidupan ini, meskipun Kaisar perak birunya tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, auranya juga berkembang ke arah itu di bawah budidaya yang disengaja. Mumi emas adalah tumbuhan dengan energi kehidupan yang sangat besar, dan memiliki potensi super. Vitalitas langit dan bumi yang diserap dapat diubah dengan sempurna, sehingga diri sendiri dapat tumbuh dan memiliki vitalitas yang lebih kuat. Pada saat ini, Tang San menggunakan Kaisar perak birunya sendiri untuk menginspirasi kayu emas. Dengan bantuan Kaisar perak biru untuk maju, ia perlu menyerap sejumlah besar vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan dengan bantuan arai pengumpulan roh, itu menarik lebih banyak vitalitas surga dan bumi. Datang untuk memberi makan kayu emas pada saat yang sama. Anda tidak dapat melakukan ini ketika kayu emas baru saja ditanam, karena akan menarik bibit dan mendorong pertumbuhan. Tapi sekarang berbeda, kayu emas telah benar-benar berakar dan mulai tumbuh, dengan kemungkinan katalisis. Cahaya keemasan mulai menjadi lebih terang, dan bahkan Kaisar perak biru dengan Tang San memancarkan lingkaran cahaya biru emas. Kayu emas mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kayu emas secara bertahap menumbuhkan cabang. Secara bertahap mulai terjerat, menyentuh, dan menyatu satu sama lain. Secara bertahap naik ke atas. Pada saat yang sama naik, ada juga energi kehidupan yang besar, kayu emas, akhirnya memulai kecemerlangan hidupnya, dan berkembang menuju tingkat yang lebih tinggi. Di bawah katalis Tang San, kayu emas akhirnya mulai berubah menjadi pohon kecil, mulai mekar kecemerlangan aslinya. Bab 240, lanjutan selesai. Di bawah katalisis Tang San, kayu emas berangsur-angsur berevolusi menjadi seperti pohon. Kayu emas terjerat dan berubah menjadi batang pohon. Cabang-cabang kecil mulai mengebor, dan daun lembut keemasan pucat mulai tumbuh. Seiring dengan pertumbuhannya, aura langit dan bumi yang lebih besar berkumpul, dan itu sendiri mulai memancarkan lebih banyak energi kehidupan. Energi kehidupan yang besar mengalir dan berubah di udara. Napas kehidupan dan tanaman lain di lembah ini mulai tumbuh tanpa suara. Dihargai oleh energi kehidupan, Kaisar perak biru Tang San juga diam-diam menerobos ke langkah ketujuh. Menyelesaikan terobosan perubahan iblis jenis terakhir. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan jembatan antara langit dan bumi membuat kekuatan spiritual dan kekuatan Suantian terintegrasi sepenuhnya. 6 jenis dewa iblis juga memiliki lapisan kontak ekstra satu sama lain, seolah-olah ada rantai tak terlihat yang melewati mereka bersama-sama. Tang San, yang memiliki kesadaran ilahi, bahkan tidak perlu bereksperimen untuk mengetahui kemajuan apa yang telah dia buat dalam memanipulasi mereka. Di antara mereka, jenis kemajuan yang paling jelas adalah bahwa dia tidak lagi perlu dibatasi oleh hanya satu jenis perubahan iblis Sen pada satu waktu, tetapi dapat melakukan beberapa jenis pada saat yang sama. Ini adalah peningkatan terbesar.
6. Transformasi Dewa Setan Besar, Mata Langit Lingki, tingkat 5, Transformasi Merak, tingkat 7, Transisi Waktu, tingkat 6, Transformasi Jinpeng, tingkat 6, Lan Yin Huang, tingkat 7, Transformasi Harimau Angin, tingkat 7. Evolusi keseluruhan membuat kekuatan keseluruhan Tang San melonjak, dan pembentukan inti spiritualnya juga membuatnya lebih mudah untuk memelihara pengetahuan ilahinya, dan dia akhirnya bisa sampai batas tertentu tanpa sepenuhnya mengkonsumsi sedikit pengetahuan ilahi itu, menggunakan beberapa kekuatan kesadaran spiritual. Aura di Tang San mulai menyatu, dan Kaisar Perak Biru yang melilit permukaan kayu emas diam-diam menarik diri. Tepat ketika Zhang Haoxuan kembali sadar dan berpikir bahwa terobosannya telah selesai. Tiba-tiba, Tang San berubah. Sebuah cahaya putih bersinar di dahi Tang San, dan pada saat berikutnya, mulai dari kepalanya, dia diam-diam berubah menjadi rubah putih dengan 2 ekor. Segera setelah itu, bulu-bulu muncul, dan dengan kilatan cahaya perak, dia berubah menjadi burung merak yang ramping lagi. Bulu-bulu itu tersebar, sangat indah, dan raja burung. Kemudian tiba saatnya buaya, burung rok bersayap emas, harimau angin, dan akhirnya kembali ke tanaman merambat biru emas yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia berubah, sepertinya dia menjadi monster, dan auranya juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ketika dia akhirnya kembali ke bentuk manusia, Zhang Haoxuan benar-benar terpana. Transformasi Dewa Iblis Manusia, karena darah mereka yang tidak murni, tidak dapat sepenuhnya berubah menjadi penampilan seperti monster, mereka hanya dapat menyelesaikan sebagian transformasi, membiarkan diri mereka melakukan transformasi Dewa Iblis. Tapi perubahan Tang San sekarang jelas berubah menjadi monster, dan auranya sama dengan monster, memberi orang perasaan berdarah murni. Guru, jangan panik, ini adalah kemampuan saya yang baru berevolusi, saya menyebutnya, tubuh dewa monster yang sebenarnya. Dengan kemampuan ini, bahkan jika Anda menyelinap ke klan monster di masa depan, itu tidak akan terungkap. Ini tang perubahan lain setelah terobosan ketiga ke langkah ketujuh. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika rohnya dikultivasikan ke peringkat ketujuh, dia bisa memiliki kemampuan tubuh roh yang kuat. Dalam kehidupan ini, tubuh sejati Dewa Iblisnya terinspirasi oleh tubuh sejati Wuhun. Dengan merangsang satu Dewa Iblis untuk menjadi merek melalui 2 inti pada saat yang sama, darah seseorang dapat dimurnikan untuk sementara menjadi kekuatan Dewa Iblis itu, sehingga menunjukkan keadaan tubuh yang sebenarnya. Biarkan kekuatan Dewa Iblis tunggal ini berubah sangat meningkat. Apa gunanya panik? Aku terbiasa mengejutkanmu. Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Melihat keajaiban setiap hari, keajaiban bukanlah hal baru. Tang San, yang telah menyelesaikan terobosan, tampak seperti anak laki-laki berusia 14 atau 5 tahun, dan dia jelas telah tumbuh sedikit lebih tua. Tingginya sudah mendekati 1,8 meter. Dia ramping dan tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki temperamen yang aneh. Tampaknya beberapa perubahan telah terjadi dalam penampilannya. Tampaknya dia tidak banyak berubah, dan dapat dibedakan bahwa itu adalah dia, tetapi telah berubah. Jika Tang San melihat ke cermin sendiri, maka dia pasti akan merasa bahwa dia menjadi lebih seperti dirinya sendiri, seperti dirinya di kehidupan sebelumnya. Inilah yang dibawa oleh kesadaran ilahi, meskipun dia bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, baik dia maupun Xiao Wu tidak akan terpengaruh oleh kehidupan sebelumnya. Bagaimanapun, tanda kehidupan sebelumnya terlalu kuat. Putra cantik dari kehidupan ini bahkan lebih cantik, tetapi juga mengalami perubahan halus. Kali ini aku merasa kamu telah banyak berubah. Zhang Haoxuan melihat ke atas dan ke bawah muridnya. Itu telah banyak berubah, dan dapat melakukan lebih banyak hal, kata Tang San sambil tersenyum. Setelah menyelesaikan terobosan urutan ketujuh, dia lebih percaya diri. Beralih untuk melihat pohon emas tidak jauh, dia berkata, ini mulai sekarang, itu bisa dianggap tumbuh. Biarkan gadis rubah merah terus berkultivasi di sekitarnya, saya percaya bahwa segera, darah mereka akan mulai membaik, oleh energi kehidupan. Mengilhami vitalitas sumbernya, Zhang Haoxuan berkata, pernahkah Anda berpikir untuk membiarkan mereka menghapus perubahan iblis Sen saat ini dan datang untuk melatih seni misterius Anda? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Suan Tiangong perlu dikultivasi sejak kecil untuk meletakkan dasar yang kuat. Meskipun lebih baik, butuh waktu lama untuk berkultivasi. Dan Dewa Iblis mereka sendiri tidak lemah dalam darah, tetapi kekuatan darah belum dieksploitasi. Keluar, di bawah stimulasi energi kehidupan yang sangat besar,
perkembangan ini bisa menjadi lebih cepat. Pada saat itu, Anda dapat membantu mereka menemukan beberapa garis keturunan rubah dan melakukan tingkat stimulasi tertentu, sehingga garis keturunan mereka akan menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka secara alami akan meningkat dengan cepat. Yah, tidak apa-apa. Zhang Haoxuan memandangi pohon emas yang sudah penuh dengan orang tidak jauh, dan dia diam-diam mengaguminya, lalu menatap Tang San dalam-dalam, dan berkata, Xiao Tang, aku tahu kamu harus melakukannya, membayar kembali ada rahasia yang saya tidak tahu. Namun, saya tidak tahu mengapa, tetapi saya selalu mengatakan pada diri sendiri bahwa saya dapat mempercayai Anda sepenuhnya. Bisakah saya mempercayai Anda? Petik 2. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, Guru, itu karena perasaan yang sama bahwa saya tidak memiliki keberatan di depan Anda. Jika tidak, saya benar-benar dapat mencegah Anda melihat ini. Tolong percaya bahwa, pertama-tama, saya seorang murni manusia, semua yang saya lakukan pasti akan didasarkan pada masa depan umat manusia. Adapun rahasianya, memang ada beberapa, tetapi saya belum bisa mengatakannya. Ketika saya cukup kuat, saya akan memberitahu Anda semua. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu memberitahu saya sama sekali. Anda hanya perlu meyakinkan saya bahwa saya akan puas dengan bekerja keras untuk kebangkitan umat manusia. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2. Terobosan Tang San sebenarnya sangat menyentuhnya, yang terpenting adalah dia merasa bahwa Tang San saat ini sebenarnya tidak menginginkannya. Dan Tang San juga menunjukkan sisi yang semakin dewasa, di mana dia seperti remaja. Disinilah Zhang Haoxuan paling bingung. Aku berjanji, Tang San berkata dengan serius. Tuan dan muridnya saling memandang, dan senyum muncul di wajah Zhang Haoxuan. Oke, itu saja. Saya akan mengusulkan kepada organisasi untuk meningkatkan Anda ke penebusan kuning. Bukankah hubungan Anda dengan putra yang cantik sangat baik? Seharusnya tidak ada masalah jika Anda memilikinya sebagai jaminan. Penukaran level kuning, yang sudah setingkat dengan beberapa guru di akademi. Mu Enxing dan Mu Asteris hanya level Huang. Pada saat ini, langit sudah cerah. Di lembah yang awalnya sunyi, dibaptis oleh energi kehidupan, itu telah menjadi subur. Ada napas kehidupan yang kuat di udara, dan segala sesuatu tampaknya menjadi lebih baik. Zhang Haoxuan menyingkirkan dinding api yang tidak sesuai dengan keindahan pemandangan ini, dan gadis-gadis rubah merah dengan suara bulat memandang Tang San yang telah berubah secara signifikan. Tang San tersenyum dan berkata, kamu masih berkultivasi di sekitar pohon emas. Saya yakin kamu akan segera merasakan manfaatnya. Guru, apakah kamu tinggal di sini atau kembali bersama? Zhang Haoxuan berkata, aku akan kembali bersamamu. Kamu baru saja menyelesaikan terobosanmu, dan ada perubahan fisik. Aku di sini, jadi aku bisa menjelaskannya padamu. Oke, terima kasih guru. Master dan muridnya bangkit bersama dan menuju Akademi Penebusan.